Seorang anak laki-laki telah terjebak di dalam lukisannya sendiri selama 31 tahun. Selama dia menghilang, monster mengambil alih dunia luar, dan satu-satunya manusia yang tersisa adalah mereka yang mendapatkan kekuatan super untuk bertahan hidup. Bukan di situ awalnya. Semuanya bermula dari sebuah kebakaran. Asap memenuhi lorong-lorong sekolah. Gio tidak berlari menuju pintu keluar. Dia berlari ke ruang seni. Satu lukisan mulai bercahaya. Dia pikir inilah akhirnya. Lalu dia membuka matanya di sebuah taman. Tidak ada asap, tidak ada api, hanya ada kesunyian. 1 minggu penuh berlalu sebelum dia menyadari kenyataannya. Dia belum mati, dia berada di dalam lukisan. Tempat itu menjadi semakin aneh setelahnya. Waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia tidak bisa memastikan sudah berapa lama dia sebenarnya berada di sini. Makhluk yang seharusnya tidak ada mengikutinya layaknya teman lama, termasuk seekor kelinci yang seolah keluar dari buku dongeng. Perlahan-lahan, dia mulai memahami aturan dunia tempat dia terjebak. Aturan pertama, apapun yang dia gambar menjadi nyata. Makanan, peralatan, pohon, garam. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan persediaan, tetapi ada batasannya. Jika menggambar manusia, kamu tidak akan mendapatkan manusia. Kamu hanya akan mendapatkan tubuh yang hangat, tanpa jiwa di matanya. Gio seharusnya merasa hancur. Sebaliknya, dia justru merasa lega. Aturan kedua adalah sebuah bingkai lukisan yang tergantung di pohon. Melihat menembusnya, dia bisa menyaksikan dunia luar, melangkah melewatinya, dan dia akan kembali ke dunia luar. Pertama kali dia melakukannya, itu membenarkan semua hal yang dia takutkan, dan membuatnya mengambil keputusan. Dia tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup di luar sana. Aturan ketiga, dia hanya pernah melukis kabin 2 lantai dan hutan di sekitarnya. Namun dunia itu terus berkembang dengan sendirinya menghadirkan tanaman dan hewan yang tidak pernah dia gambar, mengisi tempat yang hanya dia buat sketsa kasarnya. Dan setiap makhluk hidup di dalamnya memperlakukannya seolah mereka sudah mempercayainya. Kemudian saat memetik buah pada suatu sore, sebuah jendela bercahaya muncul di depan wajahnya. Jenis notifikasi yang sama seperti yang didapatkan para awaken di luar sana. Dia bercanda bahwa sebuah peringatan akan sangat berguna, tetapi tidak ada bahaya untuk menggunakannya. Hanya kehidupan yang tenang mengumpulkan tanaman herbal dan menguji fungsinya, kalau ada yang bisa dijadikan obat nantinya. Hari itu, dia memasak ubi jalar madu untuk makan siang. Dulu saat dia masih menjadi guru, setiap pelajaran berarti persiapan yang melelahkan selama berjam-jam. Sekarang hidupnya hanya mengumpulkan bahan, memasak, makan, tidur, ulangi, lalu bingkai lukisan itu mengeluarkan suara. Seseorang atau sesuatu ada di sisi lain. Gio teringat aturan terakhir yang dia pelajari. Menyatu dengan lukisan itu, dan dia bisa menonton tanpa terlihat. Dia pun melakukannya. Dia melihat melalui bingkai itu lalu. Untuk pertama kalinya, dalam 31 tahun, dia melangkah keluar. Di luar lukisan, Gio mencari ke sekitar setelah mendengar suara aneh. Setelah berkeliling mencari sebentar, dia menyimpulkan bahwa itu mungkin hanya hewan liar yang sedang lewat dan langsung kembali ke dalam kanvasnya yang aman. Jujur saja, kehidupan di dalam lukisan ini adalah kesempurnaan mutlak baginya. Setiap hari, dia mengumpulkan bahan, memasak makanan lezat, dan sekadar menikmati tempat suci damai yang dia bangun sendiri. Saat dia bersantai di sofa dalam kabinnya, dia menyadari bahwa dia akan sangat senang menghabiskan sisa hidupnya di tempat ini. Sementara itu, kembali ke dunia nyata, sekelompok hunter tidak sengaja menemukan sekolah yang terbengkalai itu. Salah satu dari mereka menyadari sebuah lukisan yang entah bagaimana selamat dari kebakaran besar tanpa satu goresan pun. Pasukan itu langsung menganggapnya sangat mencurigakan. Seorang hunter dengan skill appraisal memeriksa karya seni itu dan mengidentifikasi judulnya sebagai potret Gio. Rekan-rekan setimnya mengira itu pasti bernilai sangat mahal. Karena gambar itu ditemukan di sebuah sekolah yang hancur jauh di pegunungan provinsi Gangwon dan berhasil bertahan tanpa tersentuh api sama sekali, mereka berasumsi itu mungkin terbawa ke bumi dari sebuah dungeon tanpa membuang waktu sedetik pun. Mereka mengambil lukisan itu dan membawanya untuk dijual. Sama sekali tidak tahu tentang semua yang terjadi di luar, Gio tetap menjalani kehidupan damai terbaiknya di dalam kanvas. Beberapa waktu kemudian, lukisan itu dilelang. Juru lelang menjelaskan bahwa portal yang terhubung ke lukisan itu sebenarnya bisa bergerak sendiri, menjadikannya sebuah artefak yang sangat langka. Detail itu saja berhasil menarik kerumunan kolektor super kaya, dan setelah perang penawaran yang sengit, lukisan itu dibeli dengan harga yang gila-gilaan. Pemenang lelang itu ternyata adalah hunter rank S bernama Bisayubol. Dia adalah guild master dari guild collector, yang kebetulan merupakan salah satu dari 3 guild teratas di seluruh Korea Selatan. Skill appraisal uniknya telah mengubahnya menjadi salah satu ahli terbaik mutlak di dunia dalam mengendus artefak langka. Tepat setelah membelinya, dia mengunci lukisan itu di dalam brankas dengan penjagaan ketat yang dikelilingi penghalang sihir, menggantungnya tepat di sebelah koleksi berharganya.
Tadi di hari yang sama, salah satu karyawannya mempertanyakan pembelian besar itu, mengingatkannya betapa banyak uang yang telah dihabiskan hanya untuk satu potret. Bisai Ubol hanya mengatakan kepadanya bahwa tugas seorang kolektor adalah mengoleksi. Karena dia menghabiskan uang hasil jerih payahnya sendiri, dia merasa tidak ada masalah sama sekali membeli apapun yang menarik perhatiannya. Karyawan itu kemudian menunjukkan bahwa bahkan Presiden Asosiasi Hunter pun sangat tertarik untuk mendapatkan lukisan itu. 31 tahun yang lalu, bencana besar menyebabkan berbagai dimensi saling bertabrakan dan menghantam bumi. Dungeon bermunculan di seluruh dunia, monster-monster berhamburan keluar, dan umat manusia berada di ujung tanduk. Selama krisis besar itu, makhluk ilahi yang menciptakan sistem memberi manusia kekuatan untuk awaken dan melawan balik. Presiden Asosiasi Hunter saat ini, dan Hara, menjadi salah satu simbol tertinggi dari era baru tersebut. Meskipun dia biasanya sama sekali tidak peduli tentang mengumpulkan artefak, bahkan dia sangat menginginkan lukisan misterius ini. Mendengar hal itu membuat karyawan Bisai Ubol menjadi lebih takjub. Bisai Ubol dengan tenang menjelaskan bahwa baik skill appraisal karyawannya maupun skill tingkat atas miliknya sendiri tidak bisa mengetahui identitas asli lukisan tersebut. Karyawan itu hampir tidak bisa memahaminya. Bisai Ubol menjadi hunter rank S murni dengan menggunakan kemampuan appraisalnya, dan sekarang dia memimpin salah satu guild terkuat di seluruh negara. Jika orang sepertinya tidak bisa memahami artefak ini, maka keberadaannya benar-benar bisa menghancurkan semua yang mereka ketahui tentang dunia ini. Alih-alih merasa ketakutan, Bisai Ubol malah menjadi semakin terobsesi. Fakta bahwa skill appraisal miliknya sendiri menemui jalan buntu hanya membuatnya semakin menginginkan lukisan itu. Sambil menatap potret tersebut, dia mengagumi keahlian pembuatannya yang luar biasa. Entah manusia yang membuatnya atau sesuatu yang sama sekali berbeda, sosok di dalamnya terlihat sangat nyata, sehingga hampir terasa seperti ada manusia sungguhan yang terjebak di dalam kanvas. Tepat pada detik itu, Gio balas menatapnya dari dalam lukisan. Saat mata mereka saling bertatapan, pandangan Bisai Ubol sepenuhnya dilahap oleh kegelapan, tanpa akhir yang berputar-putar dengan warna gila, seperti galaksi yang dalam. Lalu saat Gio memejamkan matanya, semuanya langsung kembali normal. Alih-alih merasa ngeri, Bisai Ubol malah tersenyum lebar. Kini dia yakin 100. Sama sekali tidak mungkin ini hanya sekadar lukisan tua biasa. Namun di dalam kanvas, justru Gio yang benar-benar panik setelah menyadari bahwa pria di luar sana pasti baru saja melihatnya. Di dalam lukisan, Gio menyadari bahwa kehidupan damainya telah resmi berakhir. Pemandangan di luar bingkai pintu masuk akhir-akhir ini terus berubah, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada manusia sungguhan yang mulai berbicara langsung kepadanya. Di sisi lain bingkai, Bisai Ubol mengetuk pinggirannya dengan lembut. Dia berseru menanyakan apakah sang guru bisa mendengarnya dan apakah dia tertarik untuk mengobrol sebentar. Gio langsung menolak gagasan itu. Melihat dari balik bingkai, dia menyadari lukisan itu telah dipajang di dalam sebuah galeri yang sangat mewah. Dilihat dari seberapa rapi semuanya diatur, pemiliknya jelas sangat menghargai ruangan tersebut. Jujur saja, itu justru membuat segalanya 10 kali lebih buruk. Lukisan ini adalah satu-satunya pintu Gio ke dunia luar. Jika setiap kali dia keluar berarti masuk tanpa izin ke properti kelas atas milik orang asing, keadaannya akan cepat menjadi kacau. Dia bahkan mulai membayangkan orang salah mengiranya sebagai karya seni berhantu dan membakar kanvasnya menjadi abu. Ketika Gio tidak menjawab, Bisai Ubol hanya tersenyum. Dia meminta maaf karena bersikap terlalu memaksa, mengatakan bahwa dia akan kembali besok lalu keluar ruangan dengan tenang. Mendengar hal itu, Gio sangat panik. Pria itu benar-benar berencana untuk kembali. Keesokan harinya, Gio kembali ke rutinitas biasanya setelah membuat sketsa bunga dan buah yang dia kumpulkan sebelumnya. Dia memutuskan ingin minum teh sebagai hidangan penutup. Menyadari dia tidak punya set cangkir teh, dia pun langsung menggambarnya. Sama seperti barang lain yang dia ciptakan, sketsa itu langsung menjadi nyata. Dia menyeduh teh mengikuti instruksi sistem, dan sebuah notifikasi status baru muncul. Rupanya, teh tersebut meningkatkan pembekuan darah dan memperkuat kekebalan tubuh. Sayangnya, Gio sama sekali tidak bisa mengujinya apakah hal itu benar. Semenjak dia tersedot ke dalam lukisan, tubuhnya berhenti memiliki kebutuhan fisik yang normal. Dia bisa berjalan, jalan, dan tidur, tetapi dia tak pernah merasa panas atau dingin. Dia tak pernah berkeringat, tak pernah merasa lapar layaknya manusia normal, dan bahkan tak perlu buang air. Dalam satu sisi, berubah menjadi bagian dari karya seni membebaskannya dari setiap fungsi tubuh yang merepotkan. Satu-satunya hal yang mengganggu kehidupannya yang nyaman adalah pria aneh di luar sana. 11 hari penuh berlalu dengan Bisai Ubol mampir ke lukisan itu setiap harinya. Gio terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak kesepian. Dia hanyalah seorang introvert sejati yang menyukai gaya hidup santai dan tenang.
Meski begitu, sistem tak pernah memperingatkannya bahwa Bisai Ubol adalah ancaman, dan sejujurnya dia menghargai betapa sopannya Hunter itu berbicara dengannya. Namun, di luar bingkai, Bisai Ubol mulai kehilangan kesabarannya. Dia mengatakan pada potret bisu itu bahwa mencoba berkomunikasi melalui kedipan mata sederhana sangatlah sulit. Kemudian dia membawa sebuah persembahan, seorang pria terikat dengan karung menutupi kepalanya. Bisai Ubol dengan tenang menjelaskan bahwa persembahan biasanya berupa pendosa yang kejam atau orang yang benar-benar tanpa celah. Karena manusia sangat mudah ditemukan akhir-akhir ini, dia bertanya apakah sang guru punya preferensi pribadi. Di dalam lukisan, Gyo benar-benar ketakutan. Dia merasa membalas sekali saja akan memicu bencana besar. Bisai Ubol mulai berpikir jika bahasa adalah masalah utamanya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mencoba berbicara pada gambar itu dalam 27 bahasa yang berbeda, namun potret itu masih tak mau menjawab. Dari mendengarkan percakapan di sekitarnya, Gyo juga mengetahui bahwa Bisai Ubol adalah ketua sebenarnya dari salah satu dari 3 guild teratas di Korea Selatan. Bahkan setelah bertanya untuk terakhir kalinya apakah sang guru ingin bicara, Bisai Ubol hanya mendapat keheningan total dan menghela napas panjang. Dia berjanji untuk mampir di lain hari dan pergi lagi. Melihatnya pergi, Gyo mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak merasakan niat buruk dari ketua guild itu. Pria itu sebenarnya tidak terlihat seperti penjahat. Meski begitu, kunjungan hariannya sangatlah menguras tenaga. Gyo meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bisai Ubol pada akhirnya akan bosan dan menyerah. Setelah itu terjadi, dia bisa memikirkan cara untuk mencuri kembali lukisannya karena itu satu-satunya pintu ke dunia nyata. Dia tak tahu apa yang akan terjadi padanya jika kanvas itu sampai hancur, dan dia jelas tak ingin mencari tahu. Larut malam itu tepat pada jam 4 pagi, seorang karyawan wanita berjalan ke ruang penyimpanan koleksi untuk melakukan pemeriksaan rutin. Dia memastikan bahwa kelembapan, suhu, dan alarm keamanan semuanya berjalan normal sebelum melakukan pengecekan untuk terakhir kalinya. Lalu dia seketika membeku. Pria di dalam lukisan itu telah menghilang. Sangat kebingungan, dia melihat sekeliling ruangan sejenak. Dia merasakan seseorang berdiri tepat di belakangnya saat dia berbalik. Ruangan itu benar-benar kosong. Kemudian, sebuah suara terdengar dari tepat di belakang punggungnya. Pria itu bertanya, apakah dia ingin mengobrol dengannya, membuatnya sangat ketakutan. Dia berbalik dan mendapati Gyo berdiri di sana mengenakan jubah, dengan santai menyodorkan biskuit untuknya. Rasa kejut yang begitu hebat membuatnya menjatuhkan papan jalan dan penanya langsung ke lantai. Di markas utama Guild Collectors, galeri adalah zona sangat terlarang yang hanya dikhususkan untuk ketua Guild B. Sibol, sekitar 300 kurator hunter berlisensi, dan para tamu VIP yang disetujui. Sementara itu, Yo, seorang hunter peringkat E dan kurator guild, berjalan ke arah lift. Dia diam-diam menggerutu sendiri tentang rumor hantu yang menghantui ruang penyimpanan koleksi. Bahkan sebelum pintu lift terbuka, karyawan lain menyusulnya sambil memegang secangkir kopi. Dia memberitahu Yu Sung-won bahwa galeri Rubanah lantai 5 telah mencatat 17 laporan penampakan hantu yang berbeda pada bulan ini saja. Yo Sung-won benar-benar terkejut dengan angka tersebut. Karyawan itu menjelaskan karena Bisai Ubol menimbun apapun yang dia anggap seni, pria itu tidak peduli jika barang pameran ternyata adalah monster sungguhan. Karena sikap acuh tak acuh itu, insiden terkait hantu praktis menjadi hal yang biasa terjadi di sini. HRED berhasil merahasiakan rumor tersebut sejauh ini karena insiden pertemuannya tergolong kecil, tapi mereka tidak bisa menjamin keadaan akan terus tenang untuk waktu yang lama. Menyadari ini akan menjadi hal yang sangat memusingkan. Yu Sung-won bertanya apa yang harus dia lakukan. Karyawan itu memujinya karena selalu menjadi orang yang paling bisa diandalkan dan dengan bercanda menyarankan agar dia mengambil alih sebagai manajer administrasi saja. Yu Sung-won langsung menolaknya mentah-mentah. Dia menjelaskan bahwa dia dulunya memimpin tim peneliti asosiasi Hunter dan mundur dari pekerjaan itu sudah menarik lebih banyak perhatian daripada yang pernah dia inginkan. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk kembali menonjol. Berhenti bercanda, karyawan itu menyerahkan dokumen tebal berisi setiap kesaksian tentang hantu tersebut. Dia menambahkan bahwa mulai minggu depan, Guild akan mengadakan pelatihan keselamatan ekstra untuk seluruh anggota staf. Saat Yu Sung-won membalik-balik laporan, satu detail spesifik langsung menarik perhatiannya. Setiap saksi mendeskripsikan hantu itu sangat tampan. Kesaksiannya juga anehnya sangat konsisten. Menurut dokumen, hantu itu bahkan tak pernah mencoba bersembunyi meski dipajang tepat di tengah-tengah galeri. Selain itu, tak ada satu orang pun yang terluka. Bagian itu sama sekali tak masuk akal. Setiap monster yang muncul sejak bencana besar selalu sangat agresif terhadap manusia. Setiap makhluk yang merangkak keluar dari dungeon menyerang orang di tempat, tanpa pengecualian. Jika monster yang benar-benar tak berbahaya seperti ini memang ada, dia pasti sudah dikurung di lab asosiasi Hunter sebagai subjek uji, bukan bersantai di galeri pribadi. Karena penasaran, Yo Sung-won bertanya apa yang sebenarnya hantu ini lakukan saat dia bertemu dengan orang-orang.
Karyawan itu menjelaskan bahwa kapanpun hantu itu melihat seseorang, dia dengan sopan bertanya apakah mereka ingin mengobrol, bertingkah sepenuhnya layaknya manusia normal. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai Gio, dia menanyakan nama staf tersebut dan mulai obrolan ringan biasa. Dia tak pernah mencampuri urusan pribadi, dan jika seseorang menolak menjawab, dia tak pernah memaksanya. Saat percakapan selesai, dia selalu meninggalkan sebuah hadiah kecil yang manis. Karyawan itu menunjuk ke bagian lain dari laporan tersebut. Hadiah itu berupa makanan sungguhan. Yu Sung-won menatap dokumen itu dengan rasa tak percaya. Karyawan itu menjelaskan bahwa Guild langsung menguji makanan itu menggunakan tahanan sungguhan sebagai subjek uji, dan hasilnya sangat mencengangkan. Makanan itu sama sekali bukanlah racun. Sebaliknya, setiap hidangan bekerja layaknya obat kelas tinggi. Bergantung pada siapa yang memakannya, makanan itu menyembuhkan masalah spesifik dengan sempurna seperti anemia, masalah lambung, nyeri kronis, infeksi, atau masalah pencernaan. Tak ada yang bisa mengetahui bagaimana makanan yang terlihat normal bisa menghasilkan mukjizat medis yang begitu tertarget seperti itu. Semakin banyak Yu Sung-won mendengarnya, entitas ini terasa semakin berbahaya. Ia bisa secara instan menganalisis kondisi kesehatan manusia, membuat item khusus yang disesuaikan untuk menyembuhkan mereka, dan entah bagaimana tetap tak terdeteksi oleh sistem keamanan elit guild. Dia bertanya apa peringkat ancaman yang diberikan kepada monster tersebut. Karyawan itu mengaku mereka masih belum bisa menentukannya. Sakit kepala terbesarnya adalah ia terus menunjukkan niat baik yang tulus kepada manusia, yang sejujurnya membuatnya jauh lebih sulit untuk dihadapi. Itu mengingatkan Yu Sung-won pada insiden mimpi buruk dari 11 tahun yang lalu saat beberapa negara mengirim diplomat untuk berhubungan dengan peradaban damai yang ditemukan di dalam dungeon. Walaupun makhluk itu benar-benar mengira mereka sedang membantu, setiap diplomat kembali dengan tubuh yang bermutasi permanen, karena para monster menganggap anatomi manusia itu cacat dan memutuskan untuk memperbaikinya. Bencana itu membuktikan bahwa niat baik dari makhluk dungeon sekalipun bisa berakhir dengan malapetaka. Sebaik apapun mereka bersikap, monster tetaplah monster. Hantu ini akan menjadi kasus mimpi buruk untuk ditangani. Yu Sung-won mengatakan pada karyawan itu bahwa dia akan mengambil alih investigasi ini secara langsung karena menangani monster abnormal yang aneh adalah keahliannya. Saat dia berbalik untuk pergi, karyawan itu teringat satu detail penting terakhir. Penampakan hantu itu baru dimulai tepat setelah ketua Guild Bisayubol memajang potret Gio di galeri lantai 5. Pintu lift pun tertutup. Yu Sung-won menghela napas panjang karena kelelahan. Apa yang awalnya hanya tugas tambahan singkat, kini resmi menjadi lembur tanpa bayaran. Tepat saat itu, sebuah jendela sistem muncul di depannya. Kurator Yu Sung-won telah mulai menjelajahi lukisan Ji-oh. Investigasi resmi dimulai saat Yu Sung-won menunggu di dalam ruang koleksi hingga pukul 04.29 pagi. Waktu yang tepat kapan hantu misterius itu seharusnya muncul. Tepat pada waktunya, Ji-oh melangkah keluar dari lukisan tersebut. Yu Sung-won diam-diam mengamatinya dari balik bayangan. Berjubah hitam, rambut gelap, bertelanjang kaki dengan tinggi sekitar 188 cm. Penampilannya benar-benar sangat cocok dengan setiap laporan saksi mata. Yu Sung-won langsung mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Ji-oh hanya muncul tepat sebelum fajar saat jumlah staf sangat sedikit. Entah dia benci diperhatikan, atau ada syarat ketat yang menentukan kapan dia bisa benar-benar keluar dari bingkai itu. Karena tingkah lakunya sangat mirip dengan manusia, Yu Sung-won lebih condong ke pilihan kedua. Mengingat jadwal kemunculan hantu ini sama sekali tidak bisa diprediksi, dia menganggap dirinya cukup beruntung bisa menangkap basah pada percobaan pertama. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk duduk diam dan mengamati. Dia mengaktifkan sebuah keahlian yang memaksimalkan suara di sekitarnya ke tingkat tertinggi. Semua orang mengklaim hantu ini bergerak dalam kesunyian total, tapi mereka salah. Yu Sung-won menangkap suara yang sangat samar, seperti gesekan pelan bilah-bilah rumput. Suara itu terlalu sunyi untuk pria dengan tubuh setinggi itu, yang menjelaskan kenapa staf biasa tidak pernah menyadarinya. Saat Ji-oh berkeliaran di dalam galeri, dia dengan cermat memeriksa karya seni lain yang dipajang. Artefak yang terkunci di ruangan ini sangatlah berbahaya, tapi dia tidak menyentuhnya sama sekali. Dia hanya mempelajarinya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Yu Sung-won bertanya-tanya apakah Ji-oh benar-benar mengagumi seni itu atau diam mencari sesuatu yang berguna. Lalu tatapan mereka bertemu. Saat Yu Sung-won menatap mata Ji-oh, seluruh tubuhnya langsung kaku. Matanya begitu gelap, tapi entah bagaimana dipenuhi dengan cahaya yang tak berujung. Jauh di dalam kegelapan itu, dia merasakan kehadiran yang sangat luar biasa besar, yang secara naluriah menghantamnya dengan rasa takjub. Sebelum dia sempat bereaksi, Ji-oh tiba-tiba langsung melesat kembali ke dalam kanvas. Melihat lukisan itu kembali diam, Yu Sung-won bertanya-tanya apakah dia tanpa sengaja telah menakutinya. Dan dengan itu, hari pertama investigasi berakhir.
Di dalam lukisan, Ji-oh juga sama terkejutnya. Dia ingat melihat Yo Sung-won menunduk di balik pajangan vas, yang membuatnya bertanya-tanya apakah pemburu itu sebenarnya ketakutan padanya. Setiap karyawan yang dia temui sejauh ini biasanya langsung lari terbirit-birit. Jadi dari sudut pandang Ji-oh, kali ini mungkin terlihat seolah Ji-oh lah yang panik dan kabur. Mengintip melalui bingkai itu lagi, dia melihat Yo Seung-won sudah berkemas dan pergi. Ji-oh memutuskan bahwa dia harus berusaha lebih keras agar terlihat sama sekali tidak berbahaya. Dia jelas tidak ingin kesalahpahaman konyol membuat situasi yang sudah aneh ini menjadi semakin buruk. Meski begitu, dia punya firasat kuat bahwa pria berjas hitam itu akan kembali. Seekor kelinci melompat ke arahnya beberapa saat kemudian, tapi seperti hewan lain di dalam kanvas, ia langsung lari saat Ji-oh mencoba mengelusnya. Gyo menghela napas pelan. Dia benar-benar berharap punya hewan peliharaan yang nyaman dan mau dipeluk. Lalu sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Mungkin dia harus menggambarnya sendiri saja. Hari kedua investigasi pun tiba. Yo Seung-won kembali berdiri di depan lukisan Ji-oh. Melihat Ji-oh benar-benar muncul hari ini, dia menghela napas lega. Dia benar-benar khawatir hantu itu akan bersembunyi setelah kontak mata aneh kemarin. Kini pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Yo Seung-won menarik kesimpulan bahwa lukisan ini benar-benar berbeda dari monster dungeon biasa. Tujuan utamanya di sini adalah mencari tahu aturan yang mengatur perilaku Gyo dan melihat apakah dia bisa hidup berdampingan secara damai dengan manusia biasa. Meski begitu, sekadar menatap mata Gyo saja butuh keberanian yang luar biasa. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa setelah bencana besar itu, beberapa monster hanya bisa ditangani dengan memahami masa lalu mereka. Umat manusia selamat dari pertemuan brutal tersebut melalui pengamatan cerdas alih sekadar melempar pukulan. Saat Yu Sung-won diam-diam memusatkan pikirannya, Ji-oh justru yang pertama memecah keheningan. Seperti sebelumnya, dia bertanya pada Sung-won apakah dia mau mengobrol dengannya. Tanpa ragu sedikit pun, Yu Seung-won menjawab bahwa dia memang mau. Di dalam lukisan, Ji-oh buru-buru memeriksa peringkat keamanan Yo Seung-won melalui layar sistem dan melihat 5 bintang penuh dengan lega. Dia sadar bahwa pria di depannya ini adalah orang yang bisa sepenuhnya dia percaya. Dan dia benar-benar tersentuh karena akhirnya ada yang menerima tawaran obrolannya. Di dalam kanvas, Ji-oh benar-benar terkejut karena bahkan setelah pertemuan pertama mereka yang aneh, pria berjas hitam itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut saat berbicara dengan lukisan yang hidup dan bernapas. Di luar bingkai, Yu Seung-won memulainya dengan meminta maaf atas apa yang terjadi sehari sebelumnya. Ji-oh sejujurnya tersentuh dengan sikap itu. Dia pikir bahwa di dunia yang gila, di mana orang rutin melawan monster sebesar gedung pencakar langit, lukisan yang bisa bicara mungkin tidak terlihat terlalu aneh bagi mereka. Ji-oh memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak perlu minta maaf dan menanyakan namanya. Yu Seung-won ragu-ragu selama sedetik. Dia tahu bahwa nama bisa menyimpan kekuatan besar dalam pekerjaan mereka. Banyak kontrak supernatural yang ditempa dengan menukar nama asli, dan dia sempat khawatir jika memberikan namanya bisa mengikatnya secara sihir pada sesuatu yang berbahaya. Tetap saja, berdasarkan semua yang telah dia kumpulkan sejauh ini, lukisan itu tidak pernah menunjukkan setitik pun permusuhan. Pada akhirnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Yo Sung-won. Ji-oh mengulangi nama itu dengan lantang sebelum bertanya apakah dia punya pertanyaan. Yo Sung-won punya banyak sekali daftar pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah apakah orang yang bertatapan dengannya kemarin benar Ji-oh sendiri. Ji-oh menjawab tanpa basa-basi, membenarkan bahwa itu memang dirinya. Yu Sung-won langsung menyahut, bertanya apakah itu berarti Ji-oh bisa keluar dari lukisan kapanpun dia mau. Lagi-lagi, Ji-oh memberikan jawabannya yang sangat jujur. Yu Sung-won hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka entitas misterius akan membeberkan begitu banyak informasi rahasia dengan begitu sukarela. Ji-oh sekadar menjelaskan bahwa dia tidak melihat ada alasan untuk menyembunyikannya. Saat Yo Sung-won bertanya, kenapa dia bersikap begitu terbuka, Ji-oh mengejutkannya dengan jawaban yang sama sekali tak terduga, yaitu karena dia bertanya. Yu Sung-won bertanya dengan lantang apa yang akan terjadi jika dia datang dengan niat buruk. Ji-oh dengan tenang menjelaskan bahwa itu tidak akan berpengaruh karena dia bisa tahu Yo Sung-won adalah orang yang benar-benar baik dan sopan. Itulah satu-satunya alasan dia memilih untuk berbicara dengannya sejak awal. Mendengar hal itu, Yu Sung-won menyadari entitas di dalam kanvas sepenuhnya mampu membaca karakter asli seseorang. Dia pun mau tak mau bertanya-tanya bagaimana Ji-oh akan memperlakukan seseorang yang dia anggap benar-benar jahat. Ji-oh lalu bertanya apakah ada pertanyaan lain di pikirannya. Yu Sung-won menyinggung soal hantu misterius yang berkeliaran di galeri kelas atas dan meninggalkan hadiah acak untuk para staf. Untuk pertama kalinya, Ji-oh terdiam sejenak alih langsung menjawab. Dia bertanya pada Yu Sung-won apa maksudnya dengan menyebutnya hantu, menyadari dia mungkin tanpa sengaja telah menyinggung perasaannya. Yo Sung-won buru-buru meminta maaf.
Ji-oh hanya tersenyum, menjelaskan bahwa meskipun lukisan yang bergerak pasti terlihat seperti hantu bagi orang biasa, dia sebenarnya belum pernah mati. Jawaban itu justru meninggalkan Yo Sung-won dengan lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya. Dia bertanya kenapa Ji-oh berkeliaran di galeri larut malam. Ji-oh menjelaskan bahwa setelah tiba berubah menjadi bagian dari lukisan dan dipindahkan ke lokasi yang benar-benar asing, dia hanya ingin mencari tahu di mana dia berada. Artefak super langka yang tersebar di galeri itu menarik perhatiannya. Tapi lebih dari itu, dia penasaran dengan manusia yang bekerja di sana. Dia ingin tahu kehidupan seperti apa yang mereka jalani, siapa nama mereka, dan apa yang mereka sukai. Bahkan di dunia yang telah benar-benar hancur ini, hidup sendirian membuatnya sangat ingin ada seseorang untuk diajak mengobrol. Benny dengan lembut menambahkan bahwa orang sopan seperti Yu Sung-won sangat asyik untuk diajak mengobrol. Yu Sung-won tersenyum kecil, bertanya apakah itu berarti Ji-oh lebih suka orang yang bertata krama. Ji-oh mengangguk, mengakui bahwa karyawan biasa jauh lebih baik dijadikan teman mengobrol dibanding pria berisik berbaju merah yang Yo Sung-won langsung tahu bahwa dia sedang membicarakan ketua Guild B, Sable. Ji-oh lanjut menjelaskan bahwa ketua Guild itu bicara terlalu banyak sampai hampir mustahil untuk bisa menyela. Yu Sung-won dibuat benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sekarang dia akhirnya mengerti kenapa pemburu kelas S seperti B, Sable gagal mengorek sepotong informasi pun dari lukisan itu. Ji-oh sudah menganggapnya sebagai orang yang terlalu merepotkan untuk dihadapi. Berusaha meredakan suasana, Yo Sung-won meminta maaf atas nama bosnya. Dia mengakui kalau ketua guildnya mungkin sedikit eksentrik. Ji-oh mengabaikannya, dia bilang, Bisai Ubol tidak terlihat seperti orang jahat, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagi Yo Sung-won, tanggapan itu sangat menenangkan. Bahkan setelah memahami dengan jelas salah satu hunter terkuat yang masih hidup, Ji-oh tetap bersikap santai. Selama seseorang tidak benar jahat, dia tidak mempermasalahkan kekurangan mereka. Yo Sung-won melontarkan satu pertanyaan terakhir. Sebagian besar waktunya, mata pada lukisan itu tertutup rapat. Apa Ji-oh masih bisa melihat hal yang terjadi di luar pada saat itu? Gyo menjelaskan kalau dia tidak terus-menerus memata-matai orang. Saat matanya terpejam, dia biasanya hanya menikmati pemandangan yang lewat melalui bingkai lukisan, hampir seperti melihat keluar jendela bas yang bergerak. Dia sebenarnya sudah memeriksa dengan cermin sebelumnya untuk memastikan kalau lukisan itu hanya membuka matanya saat dia benar ingin berinteraksi dengan dunia luar. Dia menambahkan karena dia terjebak di dalam bingkai sambil melihat dunia berlalu. Pemandangan luar adalah salah satu hiburannya. Kalimat terakhir itu benar-benar membuat Yo Sung-won merinding. Bagi Ji-oh, karya seni yang sebenarnya bukan lukisan itu sendiri, melainkan para manusia yang menjalani kehidupan mereka di luar sana. Ji-oh menyimpulkan dengan menjelaskan kalau dia hanya berusaha sebaik mungkin untuk bersikap sopan, karena memang seperti itulah seharusnya orang yang baik bersikap. Yu Sung-won tersenyum. Itu adalah percakapan yang sangat menyenangkan. Dan dengan berakhirnya hari itu, hari kedua penyelidikan pun selesai. Tepat pukul 9 pagi hari itu, Yu Sung-won menerobos masuk ke kantor Bisai Ubol tanpa peringatan. Dia memperingatkan ketua guild kalau lukisan itu jauh lebih berbahaya daripada yang mereka duga. Yu Sung-won menguraikan temuannya kepada ketua guild Bisai Ubol. Dia memperjelas kalau lukisan ini tidak seperti monster manapun yang pernah dihadapi umat manusia. Bukannya bersikap baik secara membabi buta, Gyo benar-benar percaya kalau dia adalah manusia biasa. Entah keyakinan itu benar-benar nyata atau hanya sebuah akting besar, rasanya mustahil untuk menebaknya. Dan ketidakpastian itulah yang membuatnya begitu sangat berbahaya. Ji-oh menilai semua orang secara ketat berdasarkan kompas moralnya sendiri tentang mana yang benar dan salah, dan Yo Sung-won bahkan tidak bisa membayangkan dampak buruknya jika lukisan itu menilai seseorang benar-benar jahat. Jika hari itu tiba, keadaan akan menjadi kacau balau dengan sangat cepat. Dia langsung bertanya, apakah mereka harus menyerahkan lukisan itu kepada asosiasi hunter untuk penelitian tingkat tinggi. Namun, sebelum Bisai Ubol membuka mulutnya, Yo Sung-won sudah tahu jawabannya. Ketua guild itu sama sekali tidak berniat menyerahkan barang berharganya. Malahan, mendengar semua ini membuat Bisai Ubol 10 kali lebih terobsesi. Semakin banyak yang dia ketahui tentang Gyo, semakin yakin dia kalau entitas itu adalah jiwa yang benar-benar lembut. Dia memerintahkan Yo Sung-won untuk terus mengobrol setiap hari, membangun kepercayaan yang nyata, dan akhirnya mengatur perkenalan tatap muka yang layak di antara mereka. Dia bahkan memintanya untuk mencari tahu apa yang disukai Gyo, agar dia tidak lagi bersikap dingin kepadanya. Meskipun Yu Sung-won tahu kalau itu adalah permintaan yang sangat pribadi, dia setuju, karena secara teknis itu termasuk dalam deskripsi pekerjaannya. Bisai Ubol tertawa, dia bertanya kenapa setiap karyawannya bersikap sangat sinis. Yo Sung-won langsung membalasnya, dia berkata kalau itu karena ketua guild hanya mempekerjakan orang-orang sinis, dan sejujurnya, dia tidak salah.
Setiap pekerja di Collectors Guild dipilih sendiri oleh Bisai Ubol. Pria itu tidak pernah mempekerjakan siapapun secara asal-asalan, dan bahkan hunter tingkat atas yang sudah veteran pun merasakan tekanan yang luar biasa saat berdiri di ruangan yang sama dengannya. Hal itu saja sudah menunjukkan betapa kuatnya ketua guild itu. Sebelum berjalan keluar pintu, Yu Sung-won mengingatkannya kalau tidak ada studi kasus yang ada di bumi untuk dibandingkan dengan lukisan Ji-oh yang berarti mencari tahu sifat aslinya akan memakan waktu. Tapi Bisai Ubol dengan santai menyuruhnya untuk tetap melanjutkan penyelidikan. Saat hari ketiga penyelidikan tiba, Yo Sung-won memulainya dengan pertanyaan sederhana. Dia bertanya kepada Ji-oh apa dia pernah merasa kesepian di sana. Ji-oh langsung menjawabnya, dia bilang kalau dia sama sekali tidak merasa kesepian. Yu Sung-won segera meminta maaf jika pertanyaannya terlalu mencampuri kehidupan pribadinya. Dia menjelaskan karena hanya staf galeri yang pernah melewati ruang besi ini, dia pikir Ji-oh mulai melangkah keluar dari bingkai hanya untuk mencari teman. Ji-oh menggelengkan kepalanya perlahan. Sejujurnya, dia lebih suka tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Yu Sung-won lalu bertanya apa obrolan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ji-oh bilang tidak, tapi dia menjelaskan kalau di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan banyak waktu mengobrol dengan orang-orang, sehingga dia selalu mendambakan ruang yang tenang. Di sana dia tidak perlu banyak bicara, banyak khawatir, atau memikul tanggung jawab yang berat. Dunia di dalam kanvas memberinya hal itu. Terkejut dengan perkataannya, Yo Sung-won bertanya apa dia dulunya manusia. Ji-oh dengan tenang mengoreksinya, dia bilang kalau dia masih menjadi manusia sekarang. Menyadari kesalahannya, Yu Sung-won menarik kembali kata-katanya dan menyusunnya ulang. Dia bertanya, apa Ji-oh dulunya adalah manusia biasa sebelum terjebak di dalam kanvas? Ji-oh membenarkan hal itu. Satu detail kecil itu memberi Yo Sung-won sebuah sudut pandang yang sama sekali baru. Berdasarkan catatan manusia selama bertahun-tahun, entitas humanoid biasanya masuk ke dalam dua kategori. Entah mereka terlahir sebagai monster dan berevolusi menjadi wujud manusia, atau mereka awalnya sebagai manusia sungguhan sebelum berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Ji-oh jelas masuk ke dalam kategori kedua. Yang lebih aneh lagi adalah dia menyimpan semua ingatan manusianya tanpa termakan oleh kemarahan atau kebencian yang biasanya membuat makhluk serupa menjadi gila. Sebaliknya, dia tampak sangat damai, tetapi ada sesuatu yang benar-benar menyeramkan tentang ketenangan absolut itu. Hal itu mengingatkan Yo Sung-won pada keheningan yang menyesakkan di sebuah pemakaman. Berusaha mengalihkan pembicaraan, dia bertanya, apa Ji-oh pernah merasa bosan? Ji-oh mengakui kalau dia terkadang merasa bosan. Hal itu membuat Yo Sung-won bertanya bagaimana dia menghabiskan waktu. Ji-oh memberinya jawaban yang sama sekali tak terduga. Dia makan. Yo Sung-won benar-benar terdiam. Sebuah lukisan makan. Ji-oh dengan santai menguraikannya. Dia menjelaskan bagaimana dia mengumpulkan bahan segar, menyiapkannya, memasaknya dengan panci dan wajannya sendiri, lalu menikmati hidangan itu seperti yang orang lain lakukan. Lagi pula, dalam pikirannya, dia hanyalah pria biasa. Bagi Yu Sung-won, penjelasan yang sangat duniawi itu entah kenapa membuatnya terdengar jauh lebih tidak manusiawi. Sementara Yo Sung-won mencoba memprosesnya, Gyo sedang memikirkan aturan dunia kanvasnya di dalam kepalanya. Apapun yang dia gambar di dalam sana menjadi nyata. Dia bisa mengintai atau memasuki dunia luar melalui bingkai tersebut. Hutan adalah ekosistem mandiri miliknya yang penuh dengan kehidupan yang ramah. Karena Yu Sung-won tampak sangat penasaran dengan cara kerja kemampuannya, Ji-oh memutuskan untuk melakukan eksperimen kecil yang menyenangkan. Dia memberitahu hunter itu kalau tinggal di dalam lukisan sebenarnya dilengkapi dengan beberapa keuntungan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Penasaran? Yo Sung-won bertanya apa maksudnya. Ji-oh meminta bantuan sederhana, dia memintanya untuk menggambar sebuah apel tepat di atas lukisan itu sendiri. Yo Sung-won benar-benar lengah, dia memeriksa 2 kali apakah Ji-oh benar-benar bermaksud langsung di atas karya seni itu. Ji-oh memberikan anggukan yang meyakinkan karena Yo Sung-won selalu membawa persediaan perlengkapan untuk situasi tak terduga di galeri. Dia mengeluarkan kuas, tapi dia tetap ragu. Merusak mahakarya kelas atas adalah hal terakhir yang ingin dilakukannya. Memperhatikan peralatan melukis itu, Ji-oh bertanya apa dia selalu membawa perlengkapan itu kemana-mana. Yu Sung-won menjelaskan kalau bekerja di ruang besi seperti ini berarti harus selalu siap menghadapi apapun. Sambil menarik napas, dia akhirnya melukis sebuah apel kasar di atas kanvas. Ji-oh menatap lukisan itu, dan dengan terus terang mengakui kalau itu bukanlah apel yang terlalu indah. Keheningan yang sangat canggung memenuhi ruang besi itu, lalu membuat Yo Sung-won benar-benar terkejut. Ji-oh merogoh langsung dari dalam lukisan, dia mengambil apel yang baru saja digambar dari atas kanvas, berterima kasih padanya, dan dengan santai menggigitnya. Yu Sung-won hanya bisa berdiri di sana, menatap dengan rasa tak percaya. Dia benar-benar baru saja melihat lukisan ajaib memakan apel yang dia lukis dengan tangannya sendiri.
Saat Yu Sung-won berdiri di sana setengah gila karena menyaksikan keajaiban mutlak, Ji-oh menggigit apel dari dalam kanvas dan memuji rasanya. Dia menyebutkan kalau apel itu benar-benar matang dan harum. Yu Sung-won menatap kosong pada kuas di tangannya, sama sekali tidak mampu memahami hal yang baru saja terjadi. Apel itu tidak lebih dari sketsa kasar yang dibuat dengan cepat menggunakan cat standar, tetapi entah bagaimana bisa berubah menjadi buah fisik sungguhan. Ji-oh dengan santai menjelaskan kalau tinggal di dalam karya seni memberinya segala macam kemampuan yang luar biasa. Setiap kali dia merasa terlalu malas untuk memasak, dia hanya akan menggambar makanan lengkap dan menyantapnya. Bagi Yoo Sung-won, itu adalah satu lagi kekuatan gila yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia biasa. Melihat rasa penasaran sang hunter, Ji-oh bertanya apa dia menganggap semua ini sangat menakjubkan. Saat Yu Sung-won mengangguk, Ji-oh memutuskan kalau adil baginya untuk membalas budi atas gambar apel tersebut. Dia berharap untuk menerima semacam pernak-pernik biasa. Yu Sung-won menunggu dengan tenang. Di dalam lukisan, Ji-oh mengingat kembali salah satu eksperimen awalnya. Sesaat setelah tiba di dunia ini, dia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggambar batu permata berharga guna menguji batas kekuatan penciptaannya. Dia bahkan telah menggiling batu permata itu menjadi pigmen halus untuk digunakan sebagai cat. Dia menemukan kalau cat dan karya seni yang dihasilkannya tampak berdenyut dengan kehidupan di setiap sapuan. Penemuan itu membuatnya bertanya, tanya apa sesuatu yang dibuat di dalam kanvas bisa diberikan kepada seseorang di luar. Untuk menguji teorinya, Gyo melukis langsung di atas lukisannya sendiri. Goresan warna cerah tiba-tiba menyebar di wajah lukisannya tepat sebelum jendela sistemnya muncul, menandakan selesainya sebuah misi baru. Sesaat kemudian, sebuah permata merah menyala perlahan terdorong keluar dari bingkai emas lukisan itu. Yoo Seung-won secara naluriah mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ji-oh tersenyum, mengatakan bahwa itu adalah bayaran yang sepadan karena telah menggambar apel tersebut. Yu Seung-won yang benar-benar terpana pun memeriksa batu itu. Struktur kristalnya sama sekali tidak seperti batuan apapun yang dikenal dalam ilmu geologi. Dia bertanya jenis batu permata apa itu, tetapi Ji-oh dengan jujur mengakui bahwa dia tidak tahu. Dia hanya tahu batu itu berasal dari suatu tempat yang sangat dalam di bawah tanah, cukup dekat dengan inti bumi sehingga masih memancarkan panas yang intens. Dia menambahkan sambil bercanda bahwa mungkin batu itu sangat hangat karena mengingatkannya pada salah satu temannya. Merasakan dengungan panas dari batu itu, Yoo Seung-won mencapai sebuah kesimpulan besar di kepalanya. Ji-oh jelas bukan seekor monster, dan dengan itu, hari ketiga penyelidikan pun berakhir. Tak lama kemudian, Yoo Seung-won melaporkan temuannya secara langsung kepada ketua Guild B, Sable. Berdasarkan semua yang telah dilihatnya, dia menjelaskan bahwa Ji-oh tidak bisa diklasifikasikan sebagai monster dungeon biasa, dia juga tidak bisa dilabeli sebagai salah satu anak origin. Menurut pengetahuan kuno yang dilestarikan oleh para tukang kebun, origin adalah entitas kosmik yang menjaga keseimbangan alam semesta dan menetapkan hukum realitas. Dungeon yang bermunculan setelah bencana besar lahir dari kekuatannya, dan setiap monster pada akhirnya berasal dari dimensi tersebut. Anak-anak origin berbeda dari monster dungeon, karena mereka dilahirkan langsung dari origin itu sendiri. Namun, Ji-oh sama sekali tidak cocok dengan keduanya. Dia adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Yang lebih mencengangkan lagi, dia baru saja menunjukkan kemampuan untuk menciptakan kehidupan baru. Beberapa hari berlalu, dan pada hari ke-6 penyelidikan, Yoo Sung-won kembali ke galeri lantai 5. Ji-oh dengan bahagia memamerkan ciptaan terbarunya, burung-burung biru kecil bercahaya yang berterbangan di sekelilingnya, yang dengan bangga ia perkenalkan sebagai keluarga barunya. Merasa penasaran, Yoo Sung-won bertanya, apakah dia benar-benar menciptakan semuanya sendirian. Ji-oh mengangguk, menjelaskan bahwa dia telah melukis sekitar 100 ekor burung hanya karena menurutnya itu terdengar menyenangkan. Meskipun tidak memiliki pita suara, mereka secara mengejutkan sangat cerewet dengan cara mereka sendiri. Terkadang mereka akan berkumpul bersama untuk membentuk sesuatu yang tampak seperti kolam biru yang indah, dan mereka suka menghiasi diri dengan menyimpan benda kecil di dalam tubuh mereka yang selembut jeli. Mendengarkannya mengoceh, Yu Sung-won menyadari bahwa Ji-oh membicarakan mereka dengan cara yang sama persis, seperti seseorang menggambarkan teman hidup. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah burung-burung itu memiliki jiwa yang sesungguhnya. Ji-oh diam mengakui bahwa dia juga mempertanyakan hal yang sama persis. Jawaban itu hanya membuat Yu-won jatuh ke dalam kebingungan yang lebih dalam. Anak-anak origin yang sejati tidak memiliki ego atau pikiran sadar, namun Ji-oh benar-benar berbeda. Dia sekaligus adalah seorang manusia, sebuah lukisan, dan entitas pembengkok realitas. Meski begitu, Yu Seung-won sama sekali tidak merasakan aura dewa yang memancar darinya. Dia mulai bertanya-tanya sejauh mana kekuatan Ji-oh bisa menjangkau. Bisakah dia melukis takdir itu sendiri? Bisakah dia menulis ulang ingatan? Bisakah dia secara langsung menciptakan manusia hidup yang sesungguhnya dari nol?
Oh dengan tenang menjawab bahwa hal-hal semacam itu mungkin saja bisa atau tidak bisa dilakukan, tetapi dia sama sekali tidak tertarik untuk mencari tahu. Membayangkan tentang menciptakan kehidupan manusia saja sudah terasa sangat mengganggu baginya. Dia bersikeras bahwa dia bukanlah makhluk yang luar biasa dan dengan tulus meminta Yo Sung-won untuk tidak memperlakukannya seperti entitas yang lebih tinggi. Yo Sung-won diam-diam setuju untuk menghormati keinginannya. Sore harinya, dia mengangkat topik itu dengan Bae-saebol sekali lagi, bertanya apakah sudah saatnya untuk menyerahkan lukisan itu kepada asosiasi Hunter. Bae-saebol hanya tersenyum. Dia mengakui bahwa masih terlalu banyak hal yang belum diketahui. Mereka tidak tahu apa kemampuan sejati seberapa luas keberadaannya, atau peran apa yang dia mainkan dalam awal mula dunia. Yo Sung-won menekankan bahwa entitas dengan pengaruh yang tak terbayangkan seperti itu mungkin harus dianalisis oleh para peneliti top demi keselamatan umat manusia. Bisabol memanggilnya dengan nama lengkapnya, dengan lembut mengingatkan Yo Seung-won mengapa dia dipekerjakan sedari awal. Guild Kolektor tidak pernah didirikan untuk menimbun senjata super. Guild ini ada untuk melestarikan mahakarya. Bisabol dengan bangga menyatakan bahwa dia membawa kebanggaan seorang seniman, bukan seorang hunter. Seorang kolektor sejati tidak pernah menilai sebuah karya seni dari kekuatan yang diberikannya atau kekayaan yang didatangkannya. Yang terpenting hanyalah kisah yang terkunci di dalam karya itu sendiri, dan satu-satunya tujuannya adalah melindungi kisah itu dengan tangannya sendiri. Menatap lukisan Ji-oh yang tergantung tenang di ruang besi yang remang-remang, Bisabol merenungkan bahwa apa yang ada di hadapan mereka adalah sesuatu yang jauh melampaui imajinasi manusia, sebuah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dihentikan. Beruntungnya bagi seluruh umat manusia, kekuatan yang hidup di dalam kanvas itu tidak memiliki niat jahat sedikit pun di dalam tubuhnya. Sementara Ji-oh dengan puas menguleni adonan roti di dalam tempat perlindungan pribadinya, diapit oleh sekumpulan makhluk bercahaya warna-warni dan permata ajaib, Bisabol kembali ke kantornya, mengagumi betapa beruntungnya situasi tersebut. Bagi sang ketua guild, bertemu dengan Ji-oh tidak lain adalah sebuah keajaiban. Siapapun atau apapun Ji-oh sebenarnya, kehilangan kendali atas dirinya adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh terjadi. Bisabol menekankan bahwa detik ketika lukisan itu masuk ke pelelangan, lukisan itu menjadi bom waktu. Seluruh dunia pasti akan mengetahuinya pada akhirnya. Menyambar untuk membelinya lebih dulu hanyalah caranya menetralkan potensi bencana sebelum kekuatan luar bisa mengacaukan segalanya. Mendengarkan rencana besar itu, Yo Sung-won harus menghormatinya. Bosnya sedang bermain catur 5 dimensi, sementara yang lain hanya bermain dam. Kemudian datanglah mandat tersebut. Jika Ji-oh mengidentifikasi dirinya sebagai manusia, semua orang di bawah atap ini akan memperlakukannya layaknya manusia. Titik. Di dalam lukisan, salah satu makhluk lebah kuning kecil milik Ji-oh dengan ceroboh menjatuhkan sebuah alat dari meja kerjanya, membuatnya bergemerincing melintasi lantai diiringi cicitan kecil. Ji-oh hanya memperhatikan si kecil itu dengan senyuman tenang dan penuh kasih. Bisabol mendesak sang kurator untuk membuang pola pikir Hunter pada umumnya dan membuka matanya terhadap gambaran yang lebih besar. Yo Sung-won tidak butuh banyak waktu untuk diyakinkan. Menghabiskan waktu bersama Ji-oh telah membuktikan bahwa pria itu benar-benar tulus hingga ke relung hatinya. Bisabol terkekeh, menyoroti bagaimana Ji-oh menangani gangguan. Tentu saja, dia benci diganggu, tetapi dia tidak pernah menyimpan dendam. Bahkan ketika orang-orang melampaui batasannya, dorongan pertamanya adalah memastikan tidak ada yang terluka. Di mata sang ketua guild, satu sifat itu mengungkapkan segala hal yang perlu diketahui tentang jiwa Ji-oh. Itu masih merupakan konsep yang liar untuk bisa dipahami oleh Yo Sung-won. Saat kau memiliki kekuatan dewa yang bisa membengkokkan realitas, manusia normal biasanya akan terlihat seperti semut di trotoar. Namun, Bisabol sangat yakin. Dia mengklaim satu tatapan ke mata, Ji-oh adalah semua bukti yang dia butuhkan. Dan sebagai ketua guild, intuisinya tidak pernah salah. Dia menasihati Yo Sung-won untuk berhenti menggali isi kepala Ji-oh seperti ilmuwan yang sedang membedah spesimen. Tujuannya sederhana, jadilah teman baik yang benar-benar bisa dinikmatinya saat berkumpul bersama. Kemudian, tanpa tersenyum sedikit pun, Bisabol dengan santai melontarkan ide untuk sesekali mengajak Ji-oh berjalan-jalan ke kota. Yo Sung-woo hampir tersedak, tetapi bosnya benar-benar sungguh-sungguh. Meski ide mengajak jalan sebuah lukisan hidup terdengar sangat tidak masuk akal, Yo Seung-won pada akhirnya menertawakan paranoianya sendiri. Dia memilih untuk menaruh kepercayaannya pada penilaian Bisabol. Sebelum mengakhiri pertemuan mereka, ketua guild mengeluarkan perintah tegas. Guild kolektor harus memberikan Ji-oh perlakuan istimewa layaknya bangsawan. Malam harinya, Yo Seung-won berjalan-jalan melewati gemerlap lampu kota, mencerna perubahan gila yang terjadi dalam hidupnya. Gelombang kelegaan menyelimutinya setelah mengetahui Ji-oh aman dari asosiasi Hunter. Pernah menghabiskan waktu sebagai tukang kebun, dia sangat mengetahui sisi gelap dan kejam dari laboratorium penelitian mereka.
Tukang kebun adalah orang-orang khusus yang dipilih untuk menjaga sebuah taman, ranah suci yang terhubung langsung dengan awal mula alam semesta, karena kesehatan taman menentukan seberapa brutal dungeon di sekitarnya. Para tukang kebun mencurahkan seluruh hidup mereka untuk melindunginya, dan tak terelakkan membentuk ikatan yang mendalam dengan entitas aneh yang lahir dari sumber kosmik tersebut. Saat dia berjalan, aroma hangat banyopang segar menarik perhatiannya di sebuah gerobak jalanan. Mengetahui kelemahan Ji-oh terhadap makanan enak, dia membeli sekantong kertas coklat penuh kue berbentuk ikan itu sebelum kembali ke ruang besi galeri. Menyerahkan camilan hangat itu menembus bingkai foto, Yu Sung-woo dengan santai bertanya, "Berapa umur Ji-oh?" Ji-oh menjawab bahwa umurnya 29 tahun. Yu Sung-won mengukir senyuman. Karena dirinya berusia 33 tahun, dia tadinya membayangkan Ji-oh sebagai jiwa yang lebih tua. Ji-oh terkekeh, mengakui bahwa hampir semua orang mengira dia lebih tua dari penampilannya, takut kalau dia mungkin terdengar tidak sopan. Yu Sung-won meminta maaf, tetapi Ji-oh menepisnya dan balik bertanya kepadanya. Saat Yu Sung-won mengungkapkan bahwa ia berusia 33 tahun, Ji-oh memujinya karena terlihat sangat muda untuk usianya. Pujian tak terduga itu membuat Yu Sung-won tertawa lepas. Ji-oh kemudian mengusulkan agar mereka berhenti berbicara terlalu formal. Yu Sung-won dengan senang hati setuju, beralih ke nada yang lebih santai dan nyaman saat mereka menyantap kue-kue hangat itu. Hari-hari berlalu begitu saja, dan tanpa terasa, penyelidikan telah memasuki hari ke-17. Dalam salah satu obrolan larut malam mereka, Yu Sung-won memetakan hubungan antara asal-usul dan taman-taman itu. Ia menggambarkan asal-usul itu seperti tubuh manusia, raksasa, dengan masing-masing taman berfungsi sebagai organ vital, seperti jantung, aliran darah, mata, dan tangan. Ji-oh duduk bersandar, benar-benar terpesona oleh penjelasan itu. Yu Sung-won mengakui bahwa ia menganggap dunia Ji-oh sama membingungkannya, lalu menambahkan bahwa menjadi seorang tukang kebun adalah pekerjaan brutal di mana orang secara rutin kehilangan nyawa. Penasaran, Ji-oh bertanya apakah seseorang memiliki pilihan untuk menjadi seorang tukang kebun. Yu Sung-won menggelengkan kepalanya. Pilihan sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan setelah ia pergi untuk menjadi kurator museum, tugas berat itu terus mengikutinya seperti bayangan. Beberapa saat kemudian, Yu Sung-won menyerahkan sekantong kecil benih tanaman yang diminta Ji-oh sebelumnya. Ji-oh mengulurkan kedua tangan kosongnya langsung dari dalam kanvas untuk menerima hadiah itu. Melihat senyum terima kasihnya yang cerah, Yu Sung-won tertawa, terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya ia melihat sepasang tangan tanpa tubuh muncul dari dalam bingkai. Benar-benar mengkhawatirkan teman barunya, Ji-oh bertanya apakah memikul beban sebagai tukang kebun adalah kehidupan yang sulit. Yu Sung-won mengakui itu sangat berat, tetapi bersikeras bahwa itu adalah kehidupan yang penuh tujuan. Kapanpun ia memejamkan mata, ia masih bisa melihat tamannya. Pegunungan menjulang tinggi yang megah, diselimuti es dan gletser kuno. Melindungi tempat dengan keindahan yang begitu menakjubkan, membuat setiap perjuangan sepadan. Ji-oh dengan lembut mengelus salah satu makhluk kuningnya yang bercahaya saat ia mendengarkan, mengangguk dalam solidaritas yang tenang. Ia sangat memahami pengabdian itu. Baginya, hutan tenang yang terkunci di dalam kanvasnya pantas dilindungi dengan seluruh nyawanya. Dengan senyum hangat, Yu Sung-won melontarkan pertanyaan santai, apakah Ji-oh pernah bermimpi untuk keluar dari lukisan itu selamanya? Ia berjanji bahwa kapanpun Ji-oh merasa siap untuk merasakan dunia nyata, ia sendiri yang akan menjadi pemandu wisatanya. Yu Sung-won sangat sadar bahwa meminta kekuatan pembengkok realitas seperti Ji-oh untuk menginjakkan kaki di dunia nyata adalah pertaruhan besar yang sangat berisiko. Tidak ada yang benar-benar memahami siapa Ji-oh sebenarnya, sehingga mustahil untuk menebak bagaimana dunia luar akan bereaksi terhadapnya. Namun karena mereka tidak bisa menghentikan hal yang tak terelakkan, Yu Sung-won berpikir lebih baik membangun ikatan yang nyata sebelum saat itu tiba. Ia menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuan Ji-oh tentang masyarakat modern dan menawarkan perjalanan wisata yang menyenangkan agar Ji-oh bisa melihat langsung seberapa besar dunia telah berubah. Setelah mempertimbangkan ide tersebut, Ji-oh memutuskan bahwa ini akhirnya saatnya untuk kembali ke masyarakat. Ia menerima tawaran itu, lalu bertanya kapan mereka akan berangkat. Saat Ji-oh terdiam dalam lamunan, salah satu makhluk kecilnya yang bercahaya menyadari suasana hatinya yang berat dan dengan polos berkicau bahwa ayah mereka sedang berpikir sangat keras. Sementara itu, Ji-oh terus merawat pertanian kecil di dalam dunia kanvasnya. Ia tidak bisa berhenti merenungkan betapa ketakutannya orang-orang di luar sana terhadap dirinya. Sejujurnya, ia memahaminya. Ketika lukisanmu hidup dan kau benar-benar tinggal di dalam sebuah karya seni, orang-orang pasti akan menganggapmu aneh. Ia juga mengingat sensasi aneh itu setiap kali ia berbicara dengan orang-orang. Selalu terasa seolah-olah mereka saling mengamati melalui dua resolusi layar yang sama sekali berbeda.
Itu adalah perasaan yang aneh, tetapi ia tidak pernah menganggapnya sebagai hal yang buruk. Kini setelah ia memutuskan untuk meninggalkan bingkainya, ia berharap dapat menjembatani jarak itu. Mengenakan topi jerami yang nyaman di bawah sinar matahari sore yang hangat, Gio dengan gembira selesai membajak tanah, menyapu pandangannya ke arah tanaman-tanaman yang segar. Ia terkekeh mengingat aturan emas neneknya. Jika kau tidak bekerja, kau tidak boleh makan. Salah satu makhluk kuning kecilnya yang bercahaya memiringkan kepalanya dengan penuh kebingungan. Tersenyum menatap si kecil itu. Gio dengan lembut meyakinkannya bahwa menjadi imut saja sudah lebih dari cukup sebagai pekerjaan untuk satu hari. Ia mengakui bahwa ia benar-benar terkejut saat si kecil itu akhirnya bisa menirukan ucapan manusia. Karena makhluk yang satu ini lebih hangat dan lebih ramah daripada yang lain, Gio memutuskan bahwa ia pantas mendapatkan nama yang layak. Menggendong makhluk mungil itu di telapak tangannya, Gio menghabiskan waktu lama untuk memikirkan nama. Beberapa ide nama pertamanya sangat buruk sampai ia sendiri tertawa, terbahak-bahak mendengarnya. Pada akhirnya, ia memilih nama Hani, terinspirasi oleh cahaya keemasannya yang hangat. Makhluk kecil itu dengan senang hati menerima julukan barunya, dan Gio berterima kasih karena ia begitu memaklumi kemampuan memberi namanya. Setelah itu, ia kembali ke studio di dalam ruangannya untuk menyelesaikan pemandangan tepi laut sebelum memanjakan dirinya dengan tidur siang yang pantas. Saat ia menyapukan gelombang lautan yang kasar ke atas kanvas, setiap goresannya seolah menghembuskan kehidupan nyata ke dalam karya itu. Tiba-tiba saja, sebuah jendela sistem melintas di pandangannya. Sistem itu mengumumkan bahwa ia sedang aktif mencari dimensi yang kompatibel. Dunia-dunia asing berkedip buram melintasi layar hingga akhirnya sistem mengunci sebuah kecocokan. Detik itu juga, lukisan lautan tersebut meledak dalam cahaya menyilaukan yang membanjiri seluruh studio. Sama sekali tidak menyadari tontonan kosmik itu, Gio sudah tertidur pulas. Keesokan paginya, ia terbangun oleh notifikasi biru bercahaya yang melayang tepat di depan wajahnya. Masih setengah tertidur dan pusing, ia menggerutu pada sistem karena mengganggu paginya sebelum ia sempat mengusap kantuk dari matanya, lalu membaca sekilas jendela pop-up itu. Ia menyadari bahwa lukisan lautannya telah secara resmi dikatalogkan sebagai laut yang bernapas. Karya-karyanya yang lain juga mendapat judul yang keren, termasuk Kerajaan Hewan dan Kota Kehampaan. Realitas sejati dari situasi itu perlahan mulai merasuk. Lanskap yang ia lukis bukan lagi sekadar seni. Lukisan itu benar-benar telah meluas menjadi dimensi fisik yang nyata. Kesadaran itu memunculkan pemikiran yang cukup tidak nyaman. Haruskah pria normal benar-benar berada di sini dan dengan santai melahirkan seluruh alam semesta? Hani melompat ke bahunya tepat saat Gio mulai terlalu memikirkan semua itu. Gio tertawa lepas, menyadari bahwa jika menciptakan dunia bisa semenyenangkan ini, ia benar-benar tidak punya hak untuk mengeluh. Ia bercanda pada dirinya sendiri bahwa sistem itu mungkin menamai lukisannya secara otomatis karena tahu kemampuan memberi namanya benar-benar payah. Membalik-balik sisa catatan, ia menangkap beberapa istilah teknis aneh seperti inang yang kompatibel dan sinkronisasi, menuntut kejelasan. Ia menyuruh sistem untuk menghentikan terminologi yang ambigu dan menjelaskannya secara gamblang. Sistem itu menguraikannya, mengungkapkan bahwa setiap dimensi yang baru terhubung berisi seorang inang yang kompatibel. Dari semua makhluk hidup di alam itu, inang ini adalah satu-satunya individu yang jiwa dan keberadaannya paling selaras dengan Gio. Dengan izin eksplisit dari orang tersebut, Gio dapat menumpang sementara, meminjam tubuh fisik dan jiwa mereka untuk menjelajahi dunia baru itu. Menelusuri kandidat kecocokan, ia melihat nama-nama seperti Giovanni dan Argo. Selama sepersekian detik, ia dengan bercanda mempertanyakan apakah sistem itu hanya memilih orang acak yang namanya terdengar agak mirip dengannya. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Jika kecocokannya hanya sebatas permukaan itu, sistem tidak akan menggunakan istilah yang begitu spesifik. Pasti ada hubungan yang jauh lebih dalam di balik semua ini. Matanya kemudian beralih ke peringatan lain mengenai kota kehampaan. Sistem mencatat bahwa dimensi baru ini belum dipetakan. Bertanya apakah ia ingin mendaftarkannya. Pada saat itulah ia menyadarinya. Ia secara tidak sengaja telah menciptakan dunia yang sama sekali belum dipetakan. Tersenyum kegirangan, ia menekan tombol konfirmasi. Dengan bangga ia menyombongkan diri kepada Hani bahwa kehidupan ini semakin gila setiap menitnya. Bercanda bahwa keberadaan ini hanyalah satu perjalanan liar yang besar, tepat pada waktunya. Kiat sistem lain muncul, mengklaim bahwa sistem telah memecahkan masalah tampilan visual yang mengganggunya tadi. Perbaikannya sangatlah sederhana. Cukup menumpang pada inang yang kompatibel. Tanpa ragu, Gio memilih profil Giovanni. Dalam sepersekian detik, lingkungan normal di sekitarnya lenyap begitu saja. Saat ia membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya duduk di ranjang rumah sakit yang dingin di dalam apa yang tampak seperti laboratorium kumuh yang ditinggalkan, bermandikan cahaya biru yang menyeramkan. Hani tidak terlihat dimanapun.
Gio langsung mengeluh keras-keras bahwa layanan perjalanan sistem itu pantas mendapat ulasan 1 bintang. Sebuah notifikasi baru muncul mengonfirmasi bahwa ia telah berhasil melakukan sinkronisasi dengan alam mental Giovanni. Saat ia mengamati ruangan yang mengerikan itu, langkah kaki berat bergema dari lorong di luar. Pria jangkung dengan rambut pirang panjang dan jubah putih yang tergerai melangkah melewati pintu kayu yang berat. Ekspresinya tenang namun membawa jejak kesedihan mendalam yang tersembunyi. Gio menatap orang asing itu dalam diam. Wajah pria itu terlihat sangat mirip dengannya. Benar-benar mengejutkan. Pria asing itu tersenyum hangat dan memperkenalkan dirinya dari keluarga Badland. Gio memperkenalkan dirinya pada pria berambut pirang itu dan langsung menyadari bahwa sistem tidak sedang bercanda. Pria ini benar-benar wadah yang cocok untuknya. Mengamati wajah Giovanni, Gio melontarkan candaan bahwa jika ia lahir di belahan bumi lain, ia mungkin akan terlihat persis sepertinya. Giovanni tersenyum hangat, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin memiliki lebih banyak kesamaan daripada sekadar wajah. Gio menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah pandai tersenyum, dan wajahnya yang selalu serius membuat orang sering salah paham padanya. Dulu saat masih mengajar, semua orang mengira ia punya masa lalu yang kelam dan tragis hanya karena ia terlihat sangat galak di depan kelas. Padahal kenyataannya, ia biasanya hanya melamun, menunggu bel berbunyi agar bisa segera makan malam. Giovanni tertawa dan mengatakan bahwa itu terdengar persis seperti murid-muridnya dulu. Ia meyakinkan Gio bahwa begitu sinkronisasi mereka selesai, belajar tersenyum dengan alami akan menjadi hal yang mudah. Karena penasaran, Gio bertanya bagaimana sebenarnya proses sinkronisasi ini bekerja. Di dalam benaknya, merampas tubuh fisik dan jiwa orang lain tak ada bedanya dengan mencuri. Ia tidak habis pikir mengapa Giovanni bisa berdiri di sana tanpa sedikit pun rasa takut atau dendam. Giovanni menggelengkan kepalanya dengan tenang. Ini bukanlah pencurian. Hidupnya sudah mencapai akhir. Jiwanya telah kembali ke matahari, dan meskipun tubuh fisiknya secara teknis kembali ke bumi, ia buru-buru mengoreksi kata-katanya. Tidak pernah ada kuburan untuk membaringkannya, karena seluruh tanah kelahirannya telah ditelan bulat-bulat oleh lautan. Tertegun, Gio bertanya apakah seluruh dunianya benar-benar tenggelam di bawah ombak. Giovanni membenarkannya dengan pelan. Dunianya telah hancur sepenuhnya. Gio mendengarkan dalam diam, merasa bahwa cerita ini terlalu berat untuk seseorang yang baru saja ia temui. Namun Giovanni terus bercerita. Ia menjelaskan bahwa setelah kiamat, tak ada yang tersisa di bawah lautan tak berujung kecuali Putri Duyung. Sementara planet itu sendiri berubah menjadi dungeon kaku yang diatur oleh aturan ketat. Begitu mendengar kata dungeon, ingatan Gio langsung kembali pada semua yang diajarkan Yo Sung Woon tentang malapetaka besar itu. Giovanni mengakui bahwa konsep gila itu pada awalnya juga sama sekali tidak masuk akal baginya. Namun semuanya menjadi jelas saat Gio menjangkaunya melalui sistem. Saat koneksi mereka semakin erat, Gio melihat bayangannya sendiri terbalik, seolah-olah ia sedang menatap langsung ke permukaan lautan yang tenang. Giovanni mengklarifikasi bahwa mereka bukanlah orang yang sama persis. Mereka hanyalah 2 jiwa berbeda yang terlahir dengan keselarasan yang luar biasa. Segera, jiwa mereka akan menyatu menjadi satu. Sebut saja reinkarnasi, sebut saja kebangkitan, apapun itu, mereka akan mengalami masa depan sebagai satu kesatuan. Saat Giovanni menyebutkan tentang sang asal mula, telinga Gio langsung tegak. Giovanni dengan lembut menunjukkan bahwa Gio sebenarnya sudah hidup tepat di dalam asal mula itu sendiri. Gio ingat pernah mendengar istilah itu dari Yo Sung Woon, meskipun manusia biasa hanya menggunakan nama itu, karena tak ada yang benar mengerti apa asal mula itu sebenarnya. Giovanni hanya tersenyum lembut, mengklaim bahwa ia hanyalah jiwa biasa yang menjawab panggilan sistem. Kemudian dia meminta satu permintaan. Jika Gio bersedia, ia ingin Gio menjaga Dewa Matahari dari dunianya yang telah hancur. Gio menunjuk dadanya sendiri dengan rasa tak percaya. Dia hanyalah pria biasa. Bagaimana mungkin ia bisa mengasuh seorang dewa? Giovanni terkekeh pelan. Dulu ia juga merasakan hal yang sama. Ia menjelaskan bahwa para dewa pada akhirnya akan memudar menjadi ketiadaan jika semua orang melupakan keberadaan mereka. Sebagai pengikut setia Dewa Matahari, ia tidak sanggup membayangkan dewanya dilupakan. Ia hanya meminta Gio untuk sesekali memikirkan Dewa Matahari dan mampir untuk menemaninya. Sebagai imbalannya, hubungan ilahi itu akan memberi Gio dorongan besar dalam perjalanannya melintasi berbagai dimensi. Gio menyamakan permintaan itu dengan masa kuliahnya. Saat itu, ia sering menjadi sukarelawan untuk mengunjungi lansia yang tinggal sendirian hanya untuk menemani mereka. Jadi, mengobrol dengan dewa yang kesepian sebenarnya terasa sangat tidak asing. Ia bertanya apakah Giovanni punya permintaan lain. Sambil tersenyum, Giovanni bercanda bahwa meminta seseorang untuk menjaga dewa saja sudah terlalu memaksakan keberuntungannya. Merasakan gelombang kelegaan, ia tahu bahwa Dewa Mataharinya tidak akan pernah kesepian lagi. Sedetik kemudian, Giovanni bergumam pelan menyebut nama lain, Arya. Gambaran jelas tentang seorang putri duyung terlintas di benak Gio. Karena penasaran, Gio bertanya siapa dia.
Ekspresi tenang Giovanni seketika berubah suram. Arya adalah mantan muridnya. Permintaan terakhirnya yang mutlak adalah agar Gio mengakhiri kisah perempuan itu. Tiba-tiba, visi mengerikan tentang seluruh kota yang tenggelam di kedalaman lautan yang gelap membanjiri benak Gio. Detik berikutnya, kesadarannya langsung kembali ke kabinnya di dalam kanvas. Hani duduk tepat di tempat ia meninggalkannya, menunggu dengan sabar. Namun sebelum Gio bisa mengatur napas, rasa dingin yang menusuk tulang menyapu seluruh tubuhnya, saat dua misi baru muncul, bicara dengan Dewa Matahari dan akhiri si putri duyung kecil. Hani benar-benar panik melihat Gio meronta di ranjang, namun di tengah rasa sakit yang membutakan itu, Gio berhasil meyakinkan makhluk kecil itu bahwa dia akan baik-baik saja. Sistem mencatat kemajuan sinkronisasi sebesar 1. Tepat saat itu juga pecahan memori Giovanni mulai membanjiri benak Gio. Dia melihat Giovanni dengan hangat menyambut dua sosok mengerikan yang muncul dari ombak lautan, lalu memori itu terdistorsi dengan hebat. Seekor monster laut mengerikan dengan deretan gigis tajam silet menyeringai ke arahnya, dengan santai mengklaim bahwa semuanya baik-baik saja. Gelombang kesedihan yang menghancurkan menghantam Giobak ditabrak kereta barang. Beban emosional itu begitu menyesakan hingga air mata mulai berlinang di pipinya tak terkendali, namun di balik ingatan kelam dan tragis itu, jiwa Giovanni masih tersenyum dengan damai. Suara lembutnya bergema untuk terakhir kalinya, mengatakan bahwa terlepas dari semua yang telah terjadi, dia tidak pernah menyesali sedetik pun dalam hidupnya. Bahkan setelah menemui akhir yang begitu mengerikan, dia benar-benar bahagia. Sementara itu, di dunia nyata, di bawah lampu jalan yang sepi di tengah malam, seorang wanita misterius bergumam pada dirinya sendiri bahwa situasinya menjadi merepotkan tanpa peringatan. Lampu jalan itu padam, hanya menyisakan cahaya bulan yang dingin menyelimuti kota yang sunyi. Pada saat yang sama di dalam Guild Collector, Bisai Ubol selesai mengetik memo resmi yang baru di laptopnya. Puas dengan draft tersebut, ia langsung menyebarkannya kepada setiap karyawan di Guild. Pemberitahuan tersebut menetapkan protokol khusus yang ketat mengenai Gio dan dengan tegas menyatakan bahwa lukisan itu harus dilindungi dengan segala cara. Saat ponsel bergetar di seluruh gedung, bisik-bisik langsung merebak di antara para staf. Sebagian besar staf mengakui bahwa mereka belum pernah melihat kebijakan internal yang sebegitu aneh seumur hidup mereka. Yang lain mulai menyambungkan benang merah, bertanya-tanya apakah sosok berjubah dalam memo itu adalah hantu terkenal yang dikabarkan menghantui galeri lantai 5. Tak lama, satu pertanyaan panas menyebar ke seluruh guild. Siapa sebenarnya orang ini? Pemberitahuan yang tersebar di seluruh guild itu seketika membuat setiap karyawan heboh dan kebingungan. Tidak ada orang waras yang akan mencurigai Bisai Ubol sedang membuat lelucon dalam memo resmi perusahaan, jadi menganggapnya sebagai candaan adalah hal yang sama sekali mustahil. Beberapa staf merasa bahwa lebih bijak untuk tidak banyak bertanya. Apapun entitas bertudung misterius yang menghantui galeri Rubana, sang ketua guild sudah menetapkan batasannya, dan tugas mereka hanyalah mengikuti perintah. Yang lain menghela napas lega, karena tahu mereka terbebas dari tugas menyelidiki hantu galeri yang terkenal itu. Satu-satunya yang berkeringat dingin hanyalah segelintir kurator, yang menyadari bahwa mereka mungkin harus menjadi pengasuh lukisan Gio setiap kali Yok Sung-won berada di luar gedung. Melihat timnya berkerumun dengan cemas di lorong, salah satu penjaga keamanan diam. Dia memutuskan untuk mentraktir semua orang makan malam nanti, hanya agar semangat mereka tidak benar-benar anjlok. Sementara itu, Yu Sung-won melapor ke kantor Bisai Ubol untuk mengonfirmasi bahwa situasi telah diselesaikan tanpa hambatan. Ketua guild itu tertawa terbahak-bahak. Secara terbuka ia mengakui betapa ia menghargai stafnya yang benci mengerjakan hal-hal yang tidak perlu. Dengan menetapkan aturan dasar yang sangat jelas tentang cara berinteraksi dengan Gio, guild bisa menghindari kemungkinan membuatnya tersinggung dan mencegah bencana besar. Yo Sung-won mengangguk setuju, namun ia menyinggung hal lain. Mengingat aura keberadaan Gio yang luar biasa dan tidak masuk akal, lebih masuk akal untuk membiarkan publik menganggap bahwa dia hanyalah hunter peringkat S kelas atas. Bisai Ubol langsung menganggap saran itu sangat lucu. Hunter peringkat S pada dasarnya diperlakukan seperti bintang rock, yang berarti berita tentang orang kuat baru yang belum terdaftar akan menyebar ke seluruh negeri dengan sangat cepat. Yo Sung-won menjelaskan bahwa justru itulah intinya. Ancaman yang dirasakan dari entitas tak dikenal akan tumbuh di luar kendali saat diberi makan oleh rumor. Jika publik mengategorikan Gio hanya sebagai hunter yang sangat kuat, mereka tidak akan terlalu takut dengan siapa dirinya sebenarnya. Terkesan dengan logika itu, Bisai Ubol mengungkapkan bahwa ia telah memanfaatkan koneksinya untuk perjalanan perdana Gio ke dunia nyata, memesan seluruh hotel dengan keamanan tinggi, yang biasanya diperuntukkan bagi hunter penjinak. Dengan senyum nakal, dia menyuruh Yok Sung-won untuk tidak mengkhawatirkan masalah kecil, karena prioritas utamanya hanyalah memastikan tamu istimewa mereka bersenang-senang. Yu Sung-won hanya bisa berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Beberapa saat kemudian, Yu Sung-won kembali turun ke galeri Rubanah di lantai 5. Saat melangkah ke ruang koleksi, langkahnya mendadak terhenti.
Ji-oh sudah berdiri di luar kanvas dengan wujud yang sepenuhnya nyata. Ada sesuatu yang terasa salah tentang dirinya, atau lebih tepatnya, sangat berbeda. Ji-oh dengan santai bertanya apakah Yo Sung-won sudah menunggu lama, tapi sang kurator hampir tak bisa memproses pertanyaan itu. Suara Ji-oh memiliki irama dan nada yang sama sekali berbeda, dan aura menyesakkan serta menekan yang biasanya menyelimutinya telah lenyap tanpa sisa. Menyadari keterkejutan sang kurator, Gyo dengan santai menyebutkan bahwa dia telah melakukan sedikit penyesuaian pada dirinya sebelum keluar. Dengan bingung, Yo Sung-won bertanya, apa maksudnya? Gyo hanya menjelaskan bahwa dia menekan eksistensinya agar orang biasa tidak kehilangan akal karena ketakutan saat berada di dekatnya. 2 hari sebelumnya, tepat setelah menyatu dengan jiwa Giovanni, Gyo sudah mulai menyadari perubahan besar di dalam dirinya. Saat bersantai di sekitar lukisannya dengan Hani di sisinya, dia telah mengetahui mekanisme inti dari sistem tersebut. Untuk meningkatkan tingkat sinkronisasinya, dia harus terhubung dengan inang yang cocok dan menyelesaikan misi khusus yang terkait dengan dunia asal mereka. Seiring menguatnya ikatan jiwa mereka, ingatan Giovanni perlahan menyatu ke dalam kesadarannya sendiri. Emosi, pengalaman masa lalu, dan kepribadian inti pria itu menyatu dengan mulus ke dalam pikiran Gyo tanpa ada penolakan. Gyo segera menyadari bahwa Giovanni adalah sosok yang benar-benar hangat dan karismatik, seorang pria cinta damai yang menghargai teman-temannya dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan beban emosional itu, Gyo juga mewarisi nama resminya, Giovanni Bethlen. Meskipun membawa kisah hidup pria lain di kepalanya terasa agak aneh, Gyo merasa dia masih bisa memisahkan pikiran pribadinya kapanpun dia mau, lalu muncullah panggilan tak terduga. Perutnya mengeluarkan bunyi gemuruh, mengejutkan dirinya dan Hani. Proses sinkronisasi telah menghidupkan kembali fungsi biologisnya. Kebutuhan fisik yang sama, persis dengan yang hilang saat dia mulai tinggal di dalam lukisan. Tiba-tiba, dia merasakan rasa lapar yang nyata, kelelahan yang luar biasa, dan bahkan dorongan duniawi untuk merapikan tempat tinggalnya lagi. Alih-alih menganggapnya merepotkan, Gyo tidak bisa menahan senyumnya. Melepaskan sedikit sifat kosmiknya untuk merasa menjadi manusia lagi. Ternyata sangat menenangkan. Kembali ke masa sekarang, Ji-oh dengan santai menyebutkan kepada Yo Sung-won bahwa dia kelaparan dan bertanya apakah mereka akhirnya bisa berangkat. Yo Sung-won tersadar dari lamunannya dan memimpin jalan menuju lift. Gelombang kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya mengkhawatirkan bahaya yang sama sekali salah. Ji-oh dengan rela menekan kehadiran dewanya murni agar manusia di sekitarnya tidak merasa tidak nyaman. Bagi Yo Sung-won, memutilasi eksistensi diri sendiri dengan sengaja seperti itu sama saja dengan merobek jiwanya sendiri. Tak mampu menyembunyikan kekhawatirannya yang mendalam, Yo Sung-won bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Ji-oh hanya memberinya tatapan bingung dan bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Saat mereka menyusuri aula serikat, Yo Sung-won teringat betapa santainya Ji-oh membagikan harta karun tak ternilai kepada siapapun yang memintanya. Kemurahan hati yang tak terbatas itu tiba-tiba membuatnya jauh lebih takut daripada kekuatan Ji-oh yang bisa membengkokkan dunia. Jika orang-orang pemangsa dengan niat gelap mengetahui apa yang bisa dia lakukan, mereka tidak akan berhenti untuk memanfaatkan kebaikannya. Yo Sung-won akhirnya melihat gambaran yang sebenarnya. Ancaman terbesarnya bukanlah Ji-oh, melainkan sejauh mana umat manusia akan bertindak untuk memanfaatkan seseorang yang begitu baik hati. Melewati pos pemeriksaan keamanan di pintu masuk utama, keduanya diam. Dia melangkah keluar ke udara terbuka. Gyo memandang ke sekeliling kota metropolitan yang ramai dengan mata terbelalak. Sekilas pandangan tentang dunia luar yang dia lihat di masa lalu sama sekali tidak seperti ini. Gedung-gedung pencakar, langit modern yang luas menembus langit, dan kerumunan orang yang padat bergerak seperti semut melintasi jalan yang diterangi cahaya neon. Melihat lautan orang asing yang berlalu lalang, Gyo bergumam bahwa masyarakat modern telah berevolusi menjadi sesuatu yang sangat hidup dan beragam dibandingkan dengan apa yang dia ingat. Melangkah ke pemandangan kota untuk pertama kalinya dalam 31 tahun, Gyo benar-benar terpesona oleh segala hal di sekitarnya. Kecemasan yang tersisa langsung menguap saat dia melihat pejalan kaki biasa dengan santai menyusuri trotoar sambil menyampirkan pedang raksasa di bahu mereka. Namun, meski kehadirannya telah ditekan, Gyo tak bisa berhenti menarik perhatian mata yang penasaran. Para pemburu yang lewat berbisik-bisik saat berjalan melewatinya, termasuk seseorang dengan sayap sungguhan terlipat di punggungnya, dan yang lain membawa pedang besar berwarna biru. Yo Sung-won segera menyadari perhatian yang tak diinginkan itu. Bahkan setelah menekan auranya yang luar biasa, Ji-oh tetap memancarkan pesona alami seorang pemburu tingkat E yang tentu saja akan menarik perhatian. Merasakan bahaya, Yo Sung-won dengan lembut mengulurkan tangan dan menarik tudung Ji-oh lebih jauh menutupi wajahnya. Ji-oh menerima perlakuan itu dengan tenang sambil merapikan jubahnya. Tujuan langsung mereka adalah restoran lokal, dan Yo Sung-won menjelaskan bahwa mereka akan naik kereta gantung untuk sampai ke sana.
Kereta futuristik itu sangat membuat Gio terpesona. Dia hampir tidak bisa membayangkan fakta bahwa peradaban manusia telah mengambil lompatan besar ke depan hanya dalam 3 dekade. Sebelum mereka melewati pintu putar, Yu Sung-won menyelipkan kartu hitam pribadi dengan santai menjelaskan bahwa Gio bisa membeli apapun yang dia inginkan dengan kartu itu karena tidak ada batasan kredit sama sekali. Langkah Gio terhenti. Dia menatap kartu ramping itu dengan rasa tidak percaya, mencoba memproses mengapa ada orang yang menyerahkan sepotong plastik dengan daya beli tak terbatas kepada orang asing. Mengikuti instruksi sang kurator, dia menempelkan kartu itu pada sensor dan bunyi konfirmasi yang jelas bergema melalui pintu putar. Saat menaiki kereta, Gio memperhatikan bahwa gerbong-gerbong itu hampir sepi. Dia bertanya, apakah ada yang salah? Tetapi Yu Sung-won meyakinkannya bahwa kereta berjalan normal. Harga tiketnya terlalu mahal untuk warga biasa. Mendengar hal itu, Gio dengan sinis menyimpulkan bahwa kapitalisme berhasil bertahan dari kepunahan dunia tanpa henti. Memindai gerbong kereta yang kosong dan tanpa noda, dia mencatat bahwa kesenjangan antara orang kaya dan kelas pekerja telah tumbuh jauh lebih lebar daripada sebelum dia masuk ke dalam kanvas. Yo Sung-won memeriksa arlojinya dan mencatat bahwa ini baru pukul 08.38 pagi, yang berarti sebagian besar orang sudah masuk kerja. Gio tampak ngeri. Ketika Yoo Sung-won dengan santai menambahkan bahwa banyak perusahaan mengharapkan pekerja masuk pada jam 7 pagi, Gio dalam hati memutuskan bahwa hak asasi manusia pasti telah dibuang begitu saja selama 31 tahun terakhir. Tiba-tiba, hidup di dalam lukisan berbingkai sebagai entitas abadi terdengar ribuan kali lebih baik daripada menjadi budak upah perusahaan. Mencoba mengalihkan pembicaraan, Yo Sung-won menyebutkan roti banjopang berbentuk ikan yang dinikmati Gio sebelumnya, menjelaskan bahwa itu adalah jajanan pinggir jalan klasik dan berjanji mereka bisa mencari penjualnya nanti. Dia mulai menyebutkan camilan nostalgia lainnya seperti roti, telur, dan takoyaki. Lalu akhirnya bertanya apakah Gio tahu apa itu kue ikan. Gio merasakan gelombang ketersinggungan palsu yang singkat. Teman-temannya sepertinya terus lupa bahwa Gio telah menjalani kehidupan manusia yang sepenuhnya normal sebelum terjebak dalam bingkai foto. Tetap saja, dia menepisnya dengan tawa. Lebih dari segalanya, dia benar-benar bersemangat untuk mencicipi jajanan modern. Sayangnya, Yu Sung-won harus menyampaikan kabar buruk. Pedagang kaki lima pada dasarnya telah dimusnahkan setelah pejabat kota melarang mereka untuk membersihkan estetika ibu kota. Peraturan kota yang ketat telah mendorong mereka ke provinsi yang jauh, membuat jajanan tradisional hampir mustahil ditemukan di pusat kota. Gio merasa seluruh konsep itu aneh. Pengungkapan itu secara alami mengarahkan percakapan mereka pada struktur masyarakat modern. Yu Sung-won dengan enggan merinci sistem kelas yang keras yang kini mengatur negara. Kelas 1 terdiri dari tokoh berpengaruh dan pemburu elit yang tinggal di ibu kota, khususnya peringkat B ke atas dengan catatan bersih. Warga biasa yang tinggal di ibu kota menyandang status kelas 2. Orang-orang yang tinggal di provinsi terpencil dikategorikan sebagai kelas 3. Siapapun yang tidak memiliki kartu identitas atau registrasi resmi akan dimasukkan ke kelas 4. Sementara itu, para pelanggar hukum dan buronan diberi label kelas 5, dicabut seluruh hak asasinya, dan akan dieksekusi di tempat jika tertangkap. Gio mendengarkan dalam kesunyian yang berat. Dia menganggap hierarki yang dingin dan kaku itu sangat memilukan dan mustahil untuk dibenarkan. Ketika dia bertanya mengapa keadaan menjadi begitu ekstrim, Yu Sung-won menjelaskan bahwa semuanya bermuara pada kelangsungan hidup semata. Dungeon bisa meletus di mana saja tanpa peringatan, dan binatang buas agresif yang beradaptasi dengan bumi setelah bencana besar masih berkeliaran di pedesaan. Untuk mengatasi ancaman tersebut, tembok pertahanan yang besar mengelilingi ibu kota, sementara gedung pencakar langit modern diperkuat dengan material yang dipanen langsung dari monster tingkat tinggi. Dengan konsentrasi besar pemburu tingkat atas yang ditempatkan di ibu kota, wabah monster dapat dikendalikan dalam hitungan detik. Namun, provinsi-provinsi luar tidak menikmati kemewahan seperti itu, di mana satu pelanggaran keamanan saja dapat menyapu bersih seluruh kota. Yu Sung-won sengaja memilih tempat itu karena dapurnya sangat menghindari penyajian daging monster. Gio mengerjapkan matanya dengan sangat terkejut. Orang benar memakan monster sekarang. Menyadari betapa drastisnya kebiasaan makan manusia telah berubah, dia merasakan sengatan kesedihan atas betapa brutalnya kehidupan sehari-hari bagi umat manusia. Syukurlah, satu kebenaran abadi tetap utuh. Bulgogi klasik masih terasa lezat dan menggugah selera seperti yang diingatnya. Setelah selesai makan, mereka berjalan-jalan santai di sepanjang kanal menakjubkan yang dipenuhi tanaman hijau yang subur. Meski saat itu tengah musim dingin, Yo Sung-won menjelaskan bahwa sihir penghangat terus-menerus memanaskan air kanal, yang secara efektif mengubah seluruh jalan setapak umum menjadi rumah kaca terbuka yang besar. Hebatnya lagi, akses ini sepenuhnya gratis untuk umum.
Saat mereka berjalan di sepanjang tepi sungai, Ji-oh melihat seekor burung putih kecil yang berbulu halus melompat-lompat di dekat air. Yu Sung-won dengan lembut mengambilnya ke tangannya, menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah spesies monster yang telah sepenuhnya kehilangan agresi alaminya terhadap manusia dari generasi ke generasi. Ji-oh takjub bahwa sesuatu yang sangat menggemaskan ini pernah dianggap sebagai ancaman yang mematikan. Tanpa ia sadari, beberapa makhluk kecil berbulu halus lainnya terbang turun dan dengan riang hinggap di atas tudungnya. Melihat pemandangan menggemaskan itu, Yu Seung-won tersenyum dan menyarankan agar mereka merendam kaki di saluran air yang mengepul hangat. Ji-oh ragu-ragu, bertanya apakah melanggar aturan seperti itu benar-benar diperbolehkan. Karena jalan setapak itu benar-benar kosong, Yu Sung-won menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya. Ji-oh duduk dengan hati-hati di langkan batu dan menurunkan kaki telanjangnya ke dalam air yang sebening kristal. Kehangatan yang menenangkan segera menyelimutinya, meluluhkan semua ketegangannya. Ia diam-diam mengagumi betapa murninya air itu, namun indranya menangkap sesuatu yang lain, aroma manis yang lembut dan samar menguar dari permukaannya. Aroma itu seketika memicu sesuatu jauh di dalam dirinya, mencerminkan suasana yang sama, persis dengan dunia Giovanni yang telah hilang. Tanpa peringatan, sisa jiwa Giovanni mulai meluap dari kedalaman alam bawah sadar Gio. Permukaan saluran air yang tenang itu mulai beriak hebat dengan sendirinya. Cahaya hijau zamrud yang lembut merembes keluar dari balik tudung Gio. Helaian rambut pirang keemasan yang panjang perlahan tergerai di bahunya saat kesadaran Giovanni yang tertidur mengambil alih kendali penuh atas tubuh fisiknya. Benar-benar terhanyut dalam kehangatan air yang penuh nostalgia, pria berambut keemasan itu mencipratkan kakinya dengan senyum yang tenang dan damai. Menyaksikan transformasi mustahil yang terjadi tiba-tiba tepat di depan matanya, Yu Seung-won memucat pasi seperti hantu. Suaranya bergetar tak terkendali saat ia melangkah mundur, memanggil ke udara yang sunyi. Ia bertanya apakah itu masih Ji-oh. Memancarkan senyum tenang dan berbicara dengan suara yang diwarnai kehangatan yang lembut dan halus, pria pirang bertudung itu menjawab bahwa dia memang Ji-oh. Meskipun nama yang keluar dari mulutnya sama, Yu Seung-won seketika tahu ada yang tidak beres. Keringat dingin membasahi tulang belakangnya saat aura mencekik yang hampir seperti dewa memancar dari sosok yang berdiri di hadapannya. Menjelang sore harinya, keduanya tiba di hotel mewah mereka yang berkeamanan tinggi. Yu Sung-won menyerahkan kartu kunci elektronik kepada Ji-oh dan menjelaskan bahwa kamar suite miliknya berada tepat di sebelah. Mereka sepakat untuk bertemu lagi pada pukul 6 malam untuk makan malam sebelum berpisah malam itu. Ji-oh dengan tenang masuk ke dalam kamar suite-nya. Tepat saat pintu berbunyi klik tertutup, Yu Sung-won jatuh berlutut di lorong yang kosong, seluruh tubuhnya gemetar hebat saat ia terengah-engah mencari udara. Ia tidak bisa berhenti memutar ulang kejadian di saluran air tadi. Entitas berambut keemasan itu tak disangka lagi adalah persona yang berbeda dari pria yang mengobrol dengannya di guild. Sebelumnya, Ji-oh telah memperkenalkan dirinya menggunakan nama lengkap Koreanya, tetapi setelah transformasi tiba-tiba itu, pria berambut pirang tersebut sengaja memperkenalkan dirinya hanya sebagai Ji-oh. Detail kecil itu meyakinkan Yu Sung-won bahwa kesadaran yang sama sekali berbeda telah mengambil alih kendali. Menyandarkan punggungnya ke dinding, sang kurator menyadari bahwa ia telah menurunkan kewaspadaannya terlalu cepat. Bahkan ketika Ji-oh secara aktif menekan kekuatannya, dia tetaplah sesuatu yang jauh melampaui batas umat manusia. Bagi Yu Sung-won, Ji-oh tidak terasa seperti manusia, melainkan lebih seperti kekuatan alam yang tak terhentikan dalam wujud manusia. Sementara Yu Sung-won mengalami serangan panik eksistensial di sebelah, Ji-oh sama sekali tidak menyadarinya. Berdiri di depan kaca setinggi langit di lantai 45, ia dengan tenang mengagumi hamparan cakrawala perkotaan di bawahnya. Hani berkicau pelan dari sisinya. Menyendok makhluk kecil itu ke dalam tangannya, Gio meminta maaf dengan lembut karena tidak bisa memberinya makan di tempat umum, mengingat Hani terpaksa bersembunyi di dalam kopernya sepanjang perjalanan. Berbaring di atas ranjang hotel yang mewah, Gio berjanji bahwa segera setelah mereka kembali ke kabin hutan yang nyaman di dalam kanvas, ia akan membuatkan makanan penutup manis yang disiram sirup untuk mereka nikmati bersama. Sementara itu, Yu Sung-won dengan putus asa mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Ji-oh tidak pernah menunjukkan niat jahat sedikit pun. Mungkin entitas itu benar hanya mencoba yang terbaik untuk hidup sebagai manusia yang damai dan penuh kasih sayang. Tetap saja, kurator itu diam berdoa agar sisa perjalanan wisata mereka berlalu tanpa rintangan lagi. Tentu saja, takdir punya rencana lain nanti. Saat mereka menaiki perahu wisata menyusuri saluran air lainnya, aroma khas dari air hangat yang disihir sekali lagi mengaduk-aduk sisa jiwa Giovanni, membuat Gio tiba-tiba mencondongkan tubuhnya secara berbahaya ke tepi perahu.
Yo Sung-won panik, menerjang ke depan dan meraihnya sebelum ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arus perahu. Kapten perahu itu menoleh karena terkejut. Menyadari bahwa ia telah membuat keributan, Ji-oh menyampaikan permintaan maaf yang sopan dan tersipu malu, menjelaskan bahwa ia belum pernah melihat struktur saluran air seperti ini sebelumnya dan hanya sedikit terbawa suasana. Yo Sung-won menghela napas lega yang panjang dan gemetar, memperingatkan Ji-oh bahwa bersandar ke sisi kapal yang melaju kencang sama saja dengan mencari masalah. Ji-oh berterima kasih dengan tenang karena telah memperhatikan keselamatannya. Masih gelisah, Yo Sung-won memantau Ji-oh dari dekat, mencari tanda yang menunjukkan bahwa persona Giovanni akan muncul kembali. Mencoba mencari tahu apa yang memicu perubahan ini, ia bertanya apakah Gio sangat menyukai lautan. Ia lanjut menjelaskan bahwa setelah bencana besar itu, monster air menyebabkan permukaan air global melonjak, memaksa kota-kota besar untuk membangun jaringan saluran air yang masif ini. Ia hanya ingin tahu apakah aroma air laut memiliki makna emosional yang mendalam bagi Gio. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk merenung, Ji-oh memberikan jawaban yang jujur. Aku tidak terlalu peduli dengan laut. Ia terdiam sejenak, ekspresinya melembut, tapi sepertinya aku justru menyukainya. Tanggapan yang kontradiktif itu membuat Yo Sung-won benar-benar kebingungan. Ji-oh lalu membuatnya lengah dengan pertanyaan lanjutan. Apakah ada putri duyung di dunia ini juga? Terkejut dengan pertanyaan itu, Yo Sung-won membenarkan bahwa entitas yang menyerupai putri duyung sesekali muncul di antara monster air tingkat tinggi. Ia menambahkan bahwa sejak bencana tersebut, mitos kuno, legenda, dan agama dunia lama memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Iman dan kepercayaan kolektif umat manusia sekarang benar-benar dapat memanifestasikan entitas supernatural yang nyata ke dunia. Gio dengan tenang mencerna informasi itu, memutar kembali semua yang telah diceritakan Giovanni tentang dunianya yang runtuh dan tragedi yang menenggelamkan dunianya. Dua misi sistem yang telah ia ambil membebani pikirannya. Sebelum ia terhanyut lebih jauh dalam lamunannya, perahu wisata itu menepi di tempat tujuan mereka. Restoran itu terletak tepat di dalam sisa-sisa reruntuhan dungeon, tetap yang telah ditaklukkan, berbentuk seperti kerang raksasa yang sangat besar dan berkilau-kilau. Merasa penasaran, Gio bertanya apa sebenarnya dungeon tetap itu. Yo Seung-won merinci klasifikasinya. Dungeon terbagi ke dalam kategori yang berbeda. Dungeon tetap berlabuh di satu lokasi permanen, sementara dungeon bergerak, berpindah-pindah, dan muncul di berbagai tempat. Lalu ada dungeon virtual, yang hanya terpicu jika kondisi tersembunyi yang sangat spesifik terpenuhi, dungeon kota, yang tetap menjadi pemukiman permanen setelah aturan penyelesaiannya bubar, dan dungeon gerbang, yang berfungsi sebagai jalur langsung, yang menghubungkan ke dimensi yang sama sekali berbeda. Gio tampak gelisah. Gagasan tentang seorang warga sipil yang tak menaruh curiga tiba-tiba terseret ke dalam dungeon mematikan hanya karena mereka tidak sengaja memenuhi kondisi sembarang, terdengar sangat tidak masuk akal. Yo Sung-won setuju, mencatat bahwa ketidakpastian inilah yang menjadi alasan mengapa dungeon virtual dianggap sebagai salah satu mimpi buruk terburuk umat manusia. Menunjuk ke atas struktur kerang menjulang yang mengelilingi meja mereka, ia menceritakan bahwa tempat spesifik ini awalnya adalah dungeon tipe kuliner. Tempat ini telah ditaklukkan saat seorang koki biasa yang belum bangkit kemampuannya berhasil menyajikan hidangan yang memuaskan selera bos dungeon. Ji-oh tersenyum hangat mendengarnya, menganggap cerita itu mengejutkan sekaligus menghangatkan hati. Yo Sung-won menambahkan bahwa sang koki akhirnya bangkit sebagai seorang pemburu setelah kejadian itu, dan masih menjalankan dapur tersebut hingga hari ini pada usia 92 tahun. Ji-oh mengerjap karena sangat terkejut. Yo Sung-won mengklarifikasi bahwa pemburu tingkat C ke atas mengalami penuaan dengan laju yang sangat lambat, yang berarti koki berusia 92 tahun itu tampak seperti baru berusia 50-an. Ji-oh hanya bisa menggelengkan kepala dengan desahan lembut, menyadari betapa liarnya masa depan saat ini. Menyelesaikan penjelasannya mengenai dungeon kota dan dungeon gerbang, Yo Sung-won bertanya, apakah Ji-oh menikmati makanannya? Tersenyum dengan keanggunan yang tenang, yang jelas membawa jejak sifat lembut Giovanni, Ji-oh memuji karya kuliner tersebut, mencatat bahwa hidangan ini membawa kembali kenangan indah tentang makanan yang biasa ia bagi bersama mantan murid-muridnya. Melihat Ji-oh benar-benar bahagia membawa senyum tulus di wajah Yo Sung-won, tetapi bisikan dan tatapan dari meja tetangga menjadi pengingat cepat bahwa mereka telah menarik perhatian banyak orang. Ia menyarankan dengan lembut untuk segera membayar tagihan sebelum mereka menarik lebih banyak pasang mata. Pemberhentian mereka selanjutnya di rencana perjalanan adalah Istana Gyeongbokgung. Saat Ji-oh mendengar nama itu, gelombang nostalgia menyapunya dari kehidupan masa lalunya sebagai guru sejarah sekolah menengah. Ia dengan penuh kasih mengingat saat membimbing sekelompok siswa yang antusias melintasi halaman istana dalam karya wisata sekolah, sambil diam-diam tanya bagaimana nasib anak-anak itu selama 31 tahun terakhir yang penuh kekacauan. Ji-oh dengan sungguh setuju bahwa mengunjungi istana adalah cara yang tepat untuk mengakhiri hari.
Ji-oh dan Yo Sung-won tiba di istana Gyeongbogung yang megah, di mana lentera terbang menerangi pekarangan bersejarah itu dengan kehangatan magis. Saat mereka berjalan-jalan di halaman utama, Yoo Sung-won berterima kasih kepada staf acara sambil menuntun temannya yang luar biasa itu melewati kerumunan dengan hati-hati. Menyadari pakaian tradisional Gyo, ia memuji betapa pantas dan alaminya pakaian itu untuknya. Pujian itu membawa senyum hangat di wajah Gyo. Kenangan kembali bermunculan saat ia mengunjungi istana yang sama ini tak terhitung kalinya di kehidupan masa lalunya sebagai guru sejarah, memimpin karya wisata sekolah, dan terus-menerus mengumpulkan siswa-siswa yang energik untuk foto bersama. Dulu, ia selalu menjadi pemandu yang tenang di latar belakang. Ia tidak pernah membayangkan suatu hari nanti ia akan menyusuri pekarangan bersejarah ini sendiri, dengan mengenakan pakaian tradisional secara lengkap. Melihat sekeliling, Ji-oh benar-benar kagum melihat betapa mulusnya sihir berpadu ke dalam arsitektur kuno tersebut. Perhatiannya segera teralihkan oleh roh-roh bercahaya yang melayang-layang dengan damai menembus langit malam yang gelap. Merasa penasaran, ia bertanya makhluk apa itu? Yo Sung-won tampak terkejut mengetahui bahwa ini adalah kali pertama Ji-oh melihat mereka. Ji-oh menjelaskan dengan lembut bahwa mereka adalah anak-anak sang sumber asal, makhluk langka yang hampir tidak pernah menampakkan diri kepada manusia. Merasa tertarik, Yo Sung-won memberinya jajanan kaki lima sambil mendengarkan dengan saksama. Ji-oh lanjut mengklarifikasi bahwa sumber asal itu adalah kekuatan kosmik yang bertanggung jawab atas penciptaan dan pemeliharaan setiap alam semesta yang ada. Roh-roh yang terlahir darinya menyalin konsep yang ditemukan oleh manusia dan memiliki kemampuan untuk menyamarkan diri dengan sempurna. Ketika Yo Sung-won bertanya, apakah orang biasa bisa melihat mereka? Ji-oh menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil orang yang memiliki penglihatan tersebut. Yo Sung-won teringat bahwa sebelum bencana besar, praktis tidak ada seorang pun yang bisa melihat mereka sama sekali. Barulah setelah umat manusia mulai bangkit, lebih banyak orang mendapatkan kemampuan itu. Mengira Ji-oh hanyalah individu bangkit tingkat tinggi yang sangat berbakat, Yo Sung-won berkomentar bahwa dia berbaur dengan masyarakat manusia dengan sangat baik. Ji-oh dengan santai menjawab bahwa kekuatannya sebenarnya berasal dari sebuah lukisan. Jawaban jujur yang konyol itu hampir membuat Yo Sung-won tersedak seketika sebelum percakapan mereka bisa berlanjut. Perdebatan sengit yang keras meletus di dekat mereka. Petugas keamanan segera bergegas masuk untuk menahan orang yang membuat keributan. Yo Sung-won mengira tim keamanan akan menanganinya dan berlalu. Tetapi sebuah jendela sistem tiba-tiba muncul tepat di depan mata. Ji-oh memberinya misi darurat untuk mengevaluasi salah satu pria yang terlibat. Meskipun pria itu tampak tidak lebih dari korban, tak bersalah dalam pertengkaran itu, Gyo mengaktifkan keahlian penilaiannya. Hasil yang muncul membuat tulang punggungnya merinding. Sistem menandai individu tersebut sebagai entitas yang luar biasa berbahaya. Keringat dingin bercucuran di punggung Gyo saat dia bertanya. Tanya bagaimana orang semematikan itu diizinkan berkeliaran bebas di tempat umum. Yo Sung-won hanya menyadari bahwa pihak keamanan sedang menyelesaikannya. Jadi Gyo menutup mulutnya dan diam mengikutinya menjauh dari tempat kejadian. Sedetik kemudian, Hani tiba-tiba mengeluarkan kepalanya yang halus dari bawah jubah Gyo dan berkicau riang ke udara malam. Terkejut, Ji-oh buru-buru menyembunyikan burung kecil itu kembali agar tidak terlihat. Yo Sung-won menyaksikan seluruh kepanikan itu dalam keheningan total. Dia lalu dengan bercanda bertanya, apakah makhluk kecil menggemaskan ini adalah monster mengerikan penghancur dunia yang Ji-oh peringatkan sebelumnya. Ji-oh dengan bangga memperkenalkan burung kecil itu dan mengumumkan bahwa namanya adalah Hani. Yo Sung-won hanya bisa menghela napas panjang, benar-benar menyerah untuk mencoba menebak kejadian aneh apa yang akan terjadi selanjutnya. Menyadari ekspresi sang kurator yang kelelahan, Ji-oh keliru mengira dia telah menyebabkan terlalu banyak masalah sepanjang hari. Merasa bersalah, dia menyarankan untuk menyudahi jalan lebih awal dan kembali ke hotel. Yo Sung-won dengan senang hati setuju, berjanji untuk membeli camilan larut malam yang sangat pedas di jalan pulang, yang seketika mencerahkan suasana hati Ji-oh. Sementara itu, di gang gelap terdekat, salah satu pembuat onar yang telah diusir dari area istana diam-diam mengawasi kepergian mereka. Setelah mengenali Yo Sung-won sebagai kepala kurator ternama dari Guild Collector dan mengingat aura Ji-oh yang mencekik dari sebelumnya, pria itu menyimpulkan bahwa Ji-oh pastilah hunter bangkit tingkat tinggi. Khawatir kehadiran Ji-oh bisa membongkar operasi penyamarannya selama bertahun-tahun di dalam kultus matahari, penjahat itu memutuskan hanya ada satu solusi permanen, melenyapkannya segera. Saat itu juga, Hani terbang turun sendirian, hinggap di pipa drainase logam di gang tersebut.
Salah mengira Gio sebagai penjinak hewan buas biasa, sang agen mengejek kecerobohan targetnya dan mengulurkan tangan untuk menangkap burung kecil itu. Tepat saat tangannya menerjang ke depan, Hani meletupkan energi panas putih yang menghancurkan. Kilatan api pembakaran yang cemerlang seketika menghancurkan permata pelindung mistis yang dibawa agen itu, benar-benar menguapkan pria tersebut tanpa menyisakan sedikit pun debu. Kembali di dalam kamar hotelnya, Gio tiba-tiba merasakan ikatan spiritual yang menghubungkannya dengan Hani bergetar hebat. Matanya tersentak terbuka. Dia seketika merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada rekan berharganya. Hani telah tiada. Gio mencengkeram kemejanya erat-erat di bagian dada saat gelombang kesedihan yang mencekik menyapu dirinya. Percaya dia telah kehilangan satu-satunya rekan setia yang selalu berada di sisinya melewati segalanya, dia menatap pemandangan kota dingin yang membentang luas di bawah langit malam. Pemandangan beralih kembali ke masa lalu, berfokus pada seorang anak yang terlahir dengan kemampuan aneh dan meresahkan. Sejak kecil, dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dirasakan manusia biasa. Dia pernah bertanya kepada teman masa kecilnya, apakah mereka bisa melihat entitas mengerikan dan besar yang menjulang di dekat mereka, memancarkan bayangan hitam pekat dari tubuhnya. Bahkan ketika makhluk-makhluk ini mengambil wujud manusia, esensi sejati mereka benar-benar berbeda dari hewan atau tumbuhan. Bertahun-tahun berlalu, dan tragedi melanda ketika seluruh keluarganya tewas dalam kebakaran yang tiba-tiba. Baginya, pelajarannya sudah jelas. Dimanapun bayangan hitam itu muncul, kehancuran pasti mengikuti. Dia pernah menyaksikan seseorang dengan bayangan hitam menjulang tinggi membayangi di belakang mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mendeteksi niat jahat atau niat membunuh secara langsung dari mereka, keberadaan mereka sendiri menimbulkan ancaman alami bagi umat manusia. Namun, dia menyadari bahwa selama dia tidak membuat marah entitas-entitas ini, dia bisa bertahan hidup. Sejak saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah mati-matian berpura-pura buta terhadap dunia paranormal dan mencoba menjalani kehidupan normal. Pada hari yang menentukan itu saat dia sedang mengelola kedai makanannya, seekor burung emas kecil tiba-tiba hinggap tepat di depannya. Seluruh tubuhnya membeku ketakutan, dan kenangan tentang akhir tragis keluarganya melintas di benaknya. Dia mengira waktunya akhirnya telah tiba, dan kematian tidak dapat dihindari. Tepat saat itu, seorang pria mengenakan jubah hitam melangkah ke kedainya dan menanyakan harga makanannya. Penjual itu ketakutan setengah mati. Entitas itu benar-benar berbicara, mencoba meniru manusia, berjuang untuk menekan rasa takutnya yang mendalam. Pemilik kedai berhasil menyebutkan harganya. Karena Gio tidak punya uang tunai, dia bertanya apakah dia bisa membayar dengan kartu. Sang pemilik buru-buru setuju, tidak berani menolak karena takut dibunuh seketika. Gio meminta satu bungkus makanan, tapi burung kecil di pelukannya segera berkicau protes, menanyakan mengapa dia hanya membeli satu bungkus. Melihat kartu pembayaran tingkat tinggi yang diserahkan Gio, pemilik kedai cemas apakah itu hasil curian, tapi dia tetap memproses transaksinya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Pembayaran berjalan lancar. Meskipun sang pemilik tidak mengerti mengapa entitas mengerikan atau penjinak hewan buas menggunakan kartu kredit yang sah. Lagi pula, burung emas itu terlihat konyol dan menggemaskan, namun itu membuatnya ketakutan hingga ke relung jiwa. Tanpa berani mengajukan pertanyaan apapun, pemilik kedai menyerahkan makanan itu dengan tangan gemetar. Gio berterima kasih kepadanya, namun sebelum pergi, dia menawarkan hadiah sebagai kompensasi karena menyadari peliharaannya telah menakut-nakuti si pemilik kedai. Pemilik kedai mati-matian mencoba menolak dan mengembalikannya, tetapi Gio sudah berjalan menjauh. Berdiri sendirian di kedainya, sang pemilik menghela napas lega yang panjang, takjub karena dia berhasil selamat dari pertemuan itu. Dia merasa sangat terguncang hingga hampir muntah. Dia tahu bahwa meskipun dia menceritakan apa yang terjadi pada seseorang, tidak akan ada yang mempercayainya. Tiba-tiba, gangguan dahsyat meletus di belakangnya. Secara naluriah menoleh ke belakang, dia ngeri melihat burung emas kecil itu telah berubah menjadi raksasa yang mengerikan. Lebih parahnya lagi, makhluk itu telah mengapit seluruh kepala sang pemilik ke dalam rahangnya. Pemilik kedai memejamkan matanya, mengira seluruh transaksi itu hanyalah permainan kejam sebelum kematiannya. Namun, gigitan yang diharapkan tidak pernah terjadi. Monster itu menyusut kembali menjadi burung emas kecil, menganggap momen mengerikan itu tak lebih dari lelucon main-main. Setelah menggoda si penjual yang ketakutan, burung itu berkicau, berisik, dan terbang ke langit. Sang pemilik berdiri di sana dengan syok berat, menyadari bahwa dia entah bagaimana telah selamat untuk kedua kalinya. Keesokan paginya, karena masih sangat terguncang oleh insiden tersebut, sang pemilik sengaja memindahkan kedai makanannya ke tempat yang sama sekali berbeda. Betapa kagetnya dia, pelanggan pertamanya hari itu adalah Yo Sung Won yang mencarinya di tempat lamanya.
Pemilik kedai merasa benar-benar putus asa, meratapi nasib buruknya, dan bertanya-tanya bagaimana dunia bisa begitu sempit. Mencoba menutupinya, sang pemilik memberikan alasan lemah tentang perlunya merotasi lokasi untuk menghindari inspeksi kota. Melihat Ji-oh berdiri di samping hunter tingkat tinggi, pemilik kedai bertanya apakah Ji-oh adalah seorang penjinak hewan buas. Ji-oh mengangguk dan dengan sopan berterima kasih atas bantuannya pagi itu. Yo, Sung-won seketika panik, bertanya pada Ji-oh mengapa dia keluar sepagi itu. Ji-oh menjelaskan bahwa Hani sempat menghilang, jadi dia keluar untuk mencari burung kecil itu. Merasakan dorongan kuat untuk meluapkan perasaannya, pemilik kedai mengakui semua yang terjadi setelah Ji-oh pergi pada hari sebelumnya, menjelaskan bagaimana burung kecil itu berubah menjadi monster raksasa dan memasukkan kepalanya ke dalam mulutnya. Ji-oh benar-benar terkejut, tidak menyangka bahwa Hani telah melakukan hal semacam itu. Yo Sung-won juga panik, menuntut penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Ji-oh dengan cemas bertanya kepada penjual itu apakah dia terluka. Pemilik kedai tertawa lemah, meyakinkan mereka bahwa dia tidak terluka, dan makhluk itu sepertinya hanya bercanda. Pada detik berikutnya, penampilan Ji-oh berubah saat persona Giovanni muncul sekali lagi. Berbicara dengan kehangatan yang lembut, dia bertanya, apakah dia boleh memeriksa kepala pemilik kedai itu, menjelaskan bahwa dia adalah seorang dokter terlatih dan tahu cara mengobati luka. Yu Sung-won tercengang mengetahui bahwa di samping ingatan inangnya, Ji-oh adalah seorang dokter praktek di kehidupan masa lalunya. Ji-oh memberikan senyuman lembut yang menenangkan dan dengan sopan meminta izin untuk memeriksanya. Sang pemilik melepaskan topinya, memperlihatkan bekas samar tempat gigi burung itu menempel, meskipun kulitnya sama sekali tidak terluka. Pada saat yang tepat di bagian kota lainnya, seorang wanita misterius tiba di pintu masuk sebuah gang gelap. Dia berhenti sejenak dengan frustrasi, bertanya-tanya mengapa jejak energi yang dilacaknya tiba-tiba menghilang. Dia tak lain adalah Arya, murid putri duyung yang disebutkan Giovanni sebelumnya. Menatap ke dalam bayang-bayang, dia berbisik pada dirinya sendiri dengan suara pelan, bertanya-tanya apakah inang yang dipilihnya dengan sangat hati itu pada akhirnya berujung pada kegagalan.